Baik Bapak Ibu saudara sekalian, setelah break tentu kita dapat tambahan tenaga begitu ya. Masih semangat ingin mendengarkan sesi kedua Bapak Ibu? Kok gak ada suaranya ya? Masih semangat tuh mendengarkan sesi kedua? Kalau boleh saya undang bangkit berdiri kembali. Mari kita, kalau saya bilang salam misi, kita katakan sampai ke ujung bumi gitu ya. Salam misi. Sekali lagi salam misi. Sekali lagi salam misi. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Sesi pertama tadi kita sudah mendengarkan mengenai fondasi, mengenai rangkaian Injil begitu ya. Jadi yang lebih penting adalah kita mengerti dulu akan Injil, apa yang akan kita beritakan. Terima kasih Pak. Jadi yang lebih penting adalah kita mengerti dulu apa itu Injil sebelum kita membagikan kepada orang lain. Dan rangkaian berita Injil jangan lupa ada dua, ada berita tentang keadilan dan kasih Allah. Bapak Ibu kita akan segera mulai sesi yang kedua. Saya serahkan pada anak-anak Fungsian untuk boleh memimpin kita. Jadi kita jangan ragu, jangan lelah sebagai pekerja-pekerja misi, kita tetap bekerja meskipun tantangan banyak menghadang begitu ya. Sebagai pelayan-pelayan misi kita tetap teguh, kita mengerjakan pelayanan misi. Jangan lelah dan jangan ragu. Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi dalam kita bermisi, mari kita terus jangan menjadi lemah dan menjadi lelah, tapi kita terus bersemangat, bersuka cita untuk mengabarkan berita Injil. Mari jemaat yang dikasih Tuhan kita bangkit berdiri, kita bersuka cita karena dialah kekuatan kita, sumber kekuatan kita. Sambil bertepuk tangan bersuka cita, mari kita sama-sama katakan jangan lelah. Mari kita sama-sama katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Amin. Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dengan bersemangat bersuka cita kita katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Yang apa? Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari jemaat dan kasih Tuhan kita persiapkan diri kita. Kita ratakan tanah yang bergelombang. Mari kita sama-sama ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun. Sekali lagi kita katakan menjadi siap dibangun. Menjadi siap. Sekali lagi kita katakan menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan. Silakan duduk. Semua sudah tahu harus duduk. Tadi waktu makan, kita hamba Tuhan dan pelayan duduk di belakang. Lalu Pak Pendeta Alex katakan ini HUT 50 tahun dihitung dari waktu Pak Tong masih zaman dulu ya, dia ada di sini. Memimpin kebaktian besar-besaran, lalu setelah itu banyak dibentuk semacam persekutuan-persekutuan di rumah-rumah tangga, maka diambillah momen tahun itu. Padahal sebetulnya di tahun sebelumnya juga ada ya penginjilan, tetapi secara massal itu dimulai oleh Pak Tong. Berarti sudah 50 tahun yang lalu. Puji Tuhan ya. Harap di gereja ini muncul Pak Tong yang lain-lain saudara ya. Yang baru-baru ya, biar nanti pelayanan terus bisa dikerjakan. Kalau kita lihat Pak Tong itu orangnya sangat ajaib saudara ya. Banyak yang lebih senior sampai hari ini sudah sakit-sakit dan yang junior dipanggil pulang duluan. Dan Pak Tong sampai hari ini masih bisa berkhotbah dan dia punya kelemahan cuma di kaki, di lutut ya. Tapi secara semangat, kekuatan, dia fisiknya luar biasa karena sejak masa muda dia sudah sangat-sangat giat. Saudara kalau lihat banyak orang-orang tua yang sampai hari ini masih bisa jalan dengan baik, itu rahasianya di masa muda pasti tidak bisa diam punya. Orang sekarang masa muda tidak mau, sibuk tidak mau, pelayanan tidak mau, sudah agak tua baru jogging pagi. Tidak ada guna itu ya, karena sudah dekat alam maut dia. Yang kuncinya adalah sejak muda. Kenapa orang-orang cungkok itu umurnya panjang-panjang? Karena mereka sejak kecil naik gunung, turun gunung, ikut papa mamanya ke gunung, lalu bertanam, bercocok tanam, dan fisik mereka sudah sangat kuat, maka mereka rata-rata bisa menembus sampai umur 90-an. Kita yang dilahirkan dalam keluarga yang tidak pernah naik gunung gitu ya, naik eskalator saja ngos-ngosan gitu ya. Kalau lagi mati lampu, dia naik eskalator masih 2 lantai saja, udah yang kayak begini kalau bisa lewat 60 tahun, mujizat. Kita bersyukur ya Tuhan memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan sesi yang kedua ke dalam tangan Tuhan, bersyukur untuk semua pemberian Tuhan dan untuk break yang sudah berlalu. Tuhan pimpin kami untuk kami melihat selanjutnya. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah selesai melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam perjanjian lama. Tuhan membangkitkan nabi-nabi untuk menegur dosa, lalu memberitakan berita pengampunan jikalau kembali kepada Tuhan, dan berita penghukuman jikalau melawan Tuhan. Berita ini menjadi berita sentral di dalam seluruh perjanjian lama. Barang siapa yang taat, dia akan diberkati. Barang siapa yang tidak taat, dia akan dikutuk. Minggu yang lalu saya khotbah di GRII Kuningan, saya membahas tentang kontras 2 gunung, yaitu Gerisim sama Ebal. Ini saya sudah edit dan harap besok saya bisa masukkan ke YouTube. Saya rekam sendiri, edit sendiri, bersihkan noise-nya, lalu color grading-nya, lalu potongnya, lalu rapikan, lalu akhirnya masuk ke YouTube. Nah nanti saudara bisa dengar ya tentang Gerisim, tentang Ebal. 2 gunung ini berhadapan.
Dan ini bagi saya ajaib luar biasa, karena ada dua yang kontras. Di dalam kitab suci ada pohon kehidupan, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan taruh di tengah-tengah Taman Eden dua pohon. Lalu di daerah tanah perjanjian, Tuhan taruh dua gunung yang berdampingan untuk menyatakan, satu Gerisim, kau taat, kau diberkati. Satu Ebal, kau tidak taat, kau akan dikutuk. Pohon kehidupan, kalau kau taat, kau akan hidup, kau tidak taat, kau makan yang terlarang, kau akan mati. Nah, ini kontras yang sangat menarik. Nah, sekarang kita kembali, Tuhan memakai hamba-hambanya, Tuhan juga memakai orang-orang awam, sampai kepada ada tema kemah suci, bait suci, Tuhan memakai hamba-hambanya yang bertugas di dalam rumah Tuhan. Tetapi rumah Tuhan menjadi sarang penyamun, bukan lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan menghukum semua pemimpin-pemimpin, dan Tuhan mengizinkan terjadi pembuangan. Nah, setelah perjanjian lama selesai, Tuhan tidak pernah lagi kirim hamba-hambanya, tidak pernah ada firman lagi, dan itulah 400 tahun Tuhan tidak pernah kirim hamba-hambanya lagi. Lalu manusia menantikan di manakah ada suara firman lagi. Semua sudah tidak ada yang diutus, maka muncullah semua orang yang menuliskan kitab suci, memakai tokoh-tokoh Alkitab dengan memalsukan nama dari Musa lah, dari Daud lah, supaya tulisan mereka bisa diedarkan dan bisa dibaca. Tapi itu bukan dari Tuhan. Itulah masa kegelapan yang luar biasa. Lalu perhatikan sampai masuk nanti ke dunia perjanjian baru, siapakah hambanya yang akan kabarkan Injil? Tidak ada lagi. Di perjanjian lama, Adam dan Hawa waktu berdosa, Tuhan sendiri yang kabarkan Injil. Sejak Tuhan diam, nanti masuk ke perjanjian baru, Yohanes Pembaptis belum lahir, Yesus belum lahir. Siapakah yang dipakai? Tuhan memakai malaikatnya. Maka sebelum Yohanes Pembaptis berkhotbah dan sebelum dia lahir, malaikat Gabriel dipakai untuk menginformasikan kelahiran dari Yohanes Pembaptis. Dia akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, dan dia akan merubah sejarah yang sangat penting, yaitu mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Berita ini tidak keluar dari mulut manusia, karena semua nabi sudah tidak Tuhan bangkitkan, dan ini adalah nabi terakhir yang akan dilahirkan, yaitu Yohanes Pembaptis. Maka kali ini Tuhan memakai malaikatnya. Lalu malaikat Gabriel bicara kepada Zakaria tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel juga bicara kepada Maria bahwa nanti Yesus itu akan memegang tongkat kerajaan Daud yang sangat penting, dan dia akan disebut Sang Kudus. Ini dicatat di dalam kitab Lukas. Jadi kita lihat sebelum Yesus dan Yohanes Pembaptis dilahirkan, Tuhan memakai malaikat. Nanti di dalam perjanjian baru, peranan malaikat ini sangat-sangat penting di dalam kaitan tentang Injil. Maka nanti pemunculan malaikat di dalam kehidupan Tuhan Yesus ini sangat penting. Sebelum dilahirkan, malaikat Gabriel diutus. Waktu hari H Yesus lahir, Tuhan kirim malaikat untuk mewartakan ada kesukaan besar bagi segala bangsa kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini berita Injil, juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan pakai malaikat. Sebelum Yesus lahir, hari H Yesus lahir. Lalu perhatikan waktu Yesus dicobai oleh setan, di dalam kitab Markus muncul malaikat-malaikat melayaninya. Jadi malaikat ini nanti menjadi saksi mata yang sangat penting di dalam berita Injil, dan dia melihat orang yang berespon terhadap Injil. Tetapi malaikat ada kelemahan dengan kita. Kelemahannya apa? Dunia roh sama dunia fisik kita pasti kalah, karena dunia roh tidak dibatasi oleh kelemahan, oleh dunia yang terbatas. Kita terbatas.
Tapi dunia roh ini punya keterbatasan. Di dalam kitab 1 Petrus muncul kalimat, malaikat ingin mengetahui, yaitu apa? Injil keselamatan. Hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Mari kita lihat di dalam kitab Petrus ini. Di dalam kitab 1 Petrus, lihat di pasal yang pertama, di ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat ke-12, kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, ini menjadi satu misteri yang sangat penting. Malaikat sudah memberitakan Injil. Dia memberitakan hari ini telah lahir bagimu. Siapa yang akan dilahirkan ini? Dia ini juru selamat. Dia ini Kristus. Dia ini Tuhan. Lalu akan disebut Sang Kudus. Ini semua berita yang keluar dari malaikat yang sangat penting. Malaikat tahu berita Injil karena dia utusan yang pernah Tuhan pakai untuk memberitakan. Dan dia saksi mata melihat bagaimana pencobaan yang dilakukan oleh setan kepada Yesus. Dan Yesus menang. Alkitab catat di Markus, malaikat-malaikat pun melayaninya di pencobaan. Lalu menjelang hari Yesus akan mati, yaitu peristiwa Taman Getsemani. Di dalam Taman Getsemani, Lukas mencatat, malaikat pun datang, dari langit datang, menampakkan diri, lalu memberikan kekuatan kepada Yesus. Jadi malaikat lihat sendiri betapa susahnya Tuhan Yesus yang akan meminum cawan pahit. Jadi dia tahu tentang Injil. Lalu waktu Yesus sekarang mati, lalu bangkit. Di hari kebangkitan, malaikat menjadi saksi kebangkitan dan berkata, kenapa kau cari yang hidup di tengah-tengah dunia orang mati? Dia sudah bangkit. Bukankah dia sudah mengatakan dia akan menderita dan hari ketiga akan bangkit? Jadi berita Injil, clear, komplit. Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Malaikat sudah tahu. Yesus bangkit, ada malaikat di situ. Yesus naik ke sorga, di Kisah Rasul pasal 1 mencatat, apa yang kau lihat nanti sama dengan Yesus datang kali kedua. Mengapa kau hanya memandang ke langit? Itu perkataan dari malaikat. Jadi malaikat ikut menyaksikan. Sebelum kelahiran ikut memberitakan malaikat Gabriel. Hari kelahiran malaikat bicara kepada gembala. Pencobaan malaikat-malaikat datang. Lalu di Taman Getsemani malaikat ada di situ. Hari kebangkitan ada 2 malaikat di situ. Lalu waktu naik ke surga ada malaikat di situ. Sekarang pertanyaan, malaikat tahu Injil enggak? Malaikat tahu Injil? Malaikat tahu Injil? Tidak. Tahu ya? Sekarang kita lihat 1 Petrus pasal 1. Lihat bagian bawah. Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Apa sih yang malaikat tidak tahu? Malaikat ngerti susah. Tetapi apa yang dia ingin tahu? Yaitu malaikat ingin mengetahui bagaimana menerima anugerah keselamatan. Apa rasanya darah Kristus membersihkan dosa? Karena malaikat ini belum pernah jatuhkan dosa. Dia belum pernah mengalami tes-tesan darah Tuhan Yesus yang menghapus dosa. Inilah yang dia ingin ketahui. Dia hanya tahu, ada orang bertobat. Malaikat di sorga bersukacita. Sukacitanya dia karena tahu ada orang tobat. Tapi tidak pernah rasakan sukacita bagaimana dirinya sendiri yang alami darah Yesus membersihkan. Ini rahasianya. Jadi kelebihan kita orang percaya yang tidak dimiliki oleh malaikat adalah kita menikmati keselamatan secara nyata dan real. Ini yang malaikat ingin tahu, tapi tidak pernah bisa tahu. Karena dia makhluk roh. Yesus tidak mati untuk malaikat. Yesus mati untuk manusia berdosa.
Maka kematian Kristus yang kita terima dan kesaksian dari semua pelayan Tuhan Yesus yang kita aminkan itu, sehingga kita tahu Yesus mengalirkan darah untuk aku, ini khasiatnya luar biasa. Tapi banyak orang Kristen merasa biasa-biasa saja, padahal malaikat ingin mengetahui hal itu. Dia selalu sukacita, oh ada AI ini bertobat, aduh sukacita. Ada satu, aduh sukacita. Tapi dia nggak pernah rasakan sukacita si AI ini yang dapat percikan darah Tuhan Yesus. Oke? Nah, Tuhan memakai malaikat. Lalu perhatikan, nanti peralihan terjadi setelah peristiwa dalam seluruh kitab suci, khususnya tentang Yesus. Nanti Tuhan akan memakai semua mulut dari orang-orang yang dia sudah tebus. Nanti Yesus datang kali kedua, itu ada peranan malaikat lagi. Tetapi berita Injil Tuhan taruh di hambanya. Tuhan taruh di Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wah, ini kalimat yang menarik. Yohanes Pembaptis adalah orang yang menyimpulkan seluruh PL, lalu jarinya menunjuk ke Yesus. Di dalam PL, korban binatang dipersembahkan oleh orang untuk penghapusan dosa dirinya. Tidak pernah gua bawa domba untuk dosa dunia, tidak berlaku itu. Untuk diri yang membawa. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, yang ini lain. Yang ini domba Allah, sekali dikorbankan untuk seluruh dunia, bukan untuk kepentingan dirinya. Maka lihat, penerobosan tentang kristologi ini sangat penting yang dimulai oleh Yohanes. Dia disebut nabi terakhir karena dialah orang terakhir yang menubuatkan Yesus akan datang, karena selisih umurnya sama Yesus hanya 6 bulan. Nabi-nabi di PL menubuatkan Yesus jaraknya masih jauh. Ada yang beratus-ratus tahun, ada yang sangat panjang. Tetapi yang Yohanes Pembaptis sisa 6 bulan, maka dia adalah nabi yang terakhir. Lalu berita Injil Tuhan taruh di Yohanes Pembaptis, sekarang Injil diberitakan oleh Kristus yang adalah inti dari Injil sendiri. Dan Yesus memberitakan Injil, Yesus adalah misionaris yang datang ke dunia memberitakan Injil. Dia datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan Yesus waktu datang, kebudayaan Yahudi sudah sangat-sangat kokoh. Kemajuan teknologi di zaman itu sudah sangat-sangat mapan. Teknologi jala sudah ada, nelayan sudah ada jala, nelayan sudah ada perahu, lalu sudah ada sistem upahan. Waktu Rasul yang dipanggil dari tema nelayan, mereka meninggalkan jalannya dan ayahnya dan orang upahan. Sudah ada kapal, sudah ada orang upahan, sudah ada jala, sudah ada pekerjaan pemungut cukai. Berarti sistem keuangan itu Romawi yang sudah begitu kokoh, itu pembangunan sudah begitu bagus. Maka sampai hari ini kalau kita pergi ke Israel, melihat semua puing-puing peninggalan, itu kalau dulu dibangun asal-asal, sampai hari ini pasti sudah lenyap. Tapi mereka bangunnya dengan luar biasa, sehingga sampai hari ini masih bisa kita lihat di penemuan arkeologi. Di zaman itu, itulah teknologi yang tercanggih. Romawi sudah canggihnya luar biasa, Yunani sudah canggihnya luar biasa, dan orang-orang Yahudi dijajah oleh Romawi, mereka sudah mengadopsi semua dunia teknologi yang ada di zaman waktu itu. Lalu Yesus ada di zaman, kalau pakai istilah globalisasi waktu itu. Ingat, salib Tuhan Yesus ada 3 bahasa. Yang tadi saya katakan ada Latin, ada Yunani, dan ada Ibrani. Berarti itu daerah yang sudah menjadi daerah internasional. Itu ibarat saya disalibkan di Indonesia, salib saya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Mandarinnya. Ayo, semua yang tidak bisa Mandarin bisa lihat Inggris. Semua yang tidak bisa Inggris dan Mandarin bisa baca Indonesianya. Jadi Yesus sudah dipermalukan secara internasional pada waktu itu. Jadi yang Yesus kabarkan tidak
tidak pernah ada perubahan meskipun dunia sudah begitu canggih. Yang Yesus kabarkan tetap kembali kepada Injil yang sejati. Inilah yang ditangkap oleh si Paulus. Mari kita lihat di dalam pikiran si Paulus waktu dia bicarakan tema ini. Lihat di 2 Timotius di pasal yang keempat. 2 Timotius di pasal yang keempat, lihat di ayat pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat keempat. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi, ini kuncinya. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi masa bisa rubah. Orang mencari guru-guru untuk menyenangkan kuping. Suka cerita dongeng-dongeng. Gereja mulai ubah. Maka ada gereja yang memasukkan stand up comedy. Karena jemaat ingin kuping dipuaskan. Maka puaskan dengan yang humor-humor. Yang katanya 15 menit upah untuk stand up comedy 75 juta. Hamba Tuhan khotbah cuma dikasih berapa. Tapi yang stand up comedy 15 menit si stand up pernah berkata, saya honornya 75 juta untuk 15 menit. Tapi untuk gereja ya bisa lebih murah. Kalau nggak salah dia pernah sebutkan 50 juta lah atau berapa. Bayangkan ya. Ngomongnya kalau kita rekam dari semua dia pernah katakan yang ada di YouTube. Semua contoh-contohnya sama semua. Yang undang betul-betul kurang ininya susah. Tinggal di play saja sudah selesai toh. Tetapi ini menghibur, jemaat senang. Lalu hamba-hamba Tuhan yang bisa menarik masa, khotbahnya susu-susu, tapi jemaat senang. Saudara lihat tren sekarang, libatkan hamba-hamba Tuhan yang laki-laki, yang ganteng-ganteng. Yang cewek, yang cantik-cantik. Perhatikan khotbah mereka, isinya banyak yang motivator. Dan mereka disebut hamba Tuhan dengan sebutan istilah baca sendiri. Itu. Tahu? Nah, itulah ya. Dari mana dia studi tiba-tiba muncul, saudara ya? Dan isi khotbah mereka adalah motivator. Kondisi zaman sekarang sudah berubah seperti itu. Gereja kemana? Gereja mulai putar haruan. Tetapi Paulus jauh-jauh hari sudah kasih tahu Timotius. Kamu ya, lihat ya, dunia akan menuju ke sana ya. Tugasmu apa? Tetap kerjakan pemberitaan Injil. Lalu tunaikan tugas pelayananmu. Yesus pernah mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan dan menyelesaikan. Banyak orang lakukan, enggak selesai. PI, enggak tunaikan. Hari ini PI, tapi buntutnya enggak tahu kemana. Kita bersyukur, tahun ini kita akan mulai PI. Sudah tahun ini, tahun depan enggak ada. Sunyi senyap. Tunggu pimpinan Tuhan. Sudah sampai 10 tahun, Tuhan belum menggerakkan. Kok dia tahu Tuhan belum menggerakkan? Nah ini bahaya ya. Paulus kasih tahu kepada Timotius, dunia akan berubah. Jemaat tidak suka lagi ajaran sehat, mereka akan cari guru-guru sesuai dengan mereka. Kenapa guru-guru bisa dicari oleh mereka? Karena mereka berani bayar mahal. Lalu kenapa ada guru-guru palsu? Kenapa dia laku? Karena obrolan dia. Lalu dongeng-dongeng dia, semua cerita-cerita dia yang bisa menyenangkan kuping. Akhirnya yang itu akan laku keras. Dan jemaat kalau sudah dengar, senangnya luar biasa. Lalu gereja mulai ubah semua tatanan ibadah
dan pendeta-pendeta mulai dimasukkan, pokoknya yang bisa menyenangkan anak remaja, anak pemuda, pokoknya semua yang dia masukkan untuk memuaskan kebutuhan jemaat. Gereja, orang-orang yang datang tidak lagi mencari apa yang saya rasa Tuhan harus kasih tahu kepada saya, apa. Tapi yang ada, apa yang saya mau, pendeta harus ikuti. Dulu ada satu pendeta, dia mengumumkan angket kepada semua jemaat. Tulis ya, tahun depan kira-kira mau tema khotbah apa? Kira-kira yang remaja isinya apa? Bagaimana memilih pasangan hidup? Bolak-balik itu saja. Lalu apa lagi? Yang ibu-ibu, bagaimana menghadapi anak yang rewel, suami yang pelit gitu kan. Yang suami-suami, bagaimana membungkam mulut serigala dari istri gitu kan. Isinya apa? Semua tema-tema keluarga. Coba lihat berapa banyak yang tulis tentang doktrinal. Dan hamba Tuhan akan mengikuti semua angket-angket sesuai dengan tema yang paling favorit. Maka tema itu yang akan dikhotbahkan dan jemaat tambah banyak. Seperti jemaat sedang bertumbuh, gereja sedang bertumbuh. Tidak. Mereka datang karena kuping mereka dipuaskan, saudara. Lalu memakai cara-cara, buat acara sebanyak-banyaknya. Buat makan sebanyak-banyak. Belum khotbah makan, sudah khotbah makan lagi. Akhirnya uang persembahan tidak cukup untuk tutupi makan. Orang yang datang dikasih makan terus. Kekenyangan dengan khotbah, tidur ya. Wah, luar biasa. Ini tren zaman sekarang. Kenapa? Jemaat kalau tidak disambut, dia kalau dengar firman Tuhan, perut kurak. Nanti nggak konsen. Lihat bioskop, jam tayang. Jam 1, jam 3, jam 5, jam 7. Suka-suka dia aja jam berapa. Ada nggak bioskop siapkan jam makan? Kasihan yang nonton nggak konsentrasi, disiapkan nasi kotak. Dikasih voucher belanja, ada enggak? Yang ada beli popcorn, harganya sudah lebih mahal, Coca-Cola harganya mahal. Semua kuai-kuai nonton. Kalau jam makan siang, dia makan dulu di rumah. Heran, yang kayak begini bisa. Kenapa waktu ke gereja tidak makan dulu di rumah? Wah nanti kasihan dia datang jauh gitu ya. Akhirnya gereja takut kehilangan jemaat, lalu support jemaat sebanyak-banyaknya, lalu gereja taksir. Nanti jemaat datang 100, ternyata yang datang 20. Akhirnya pakai ayat Alkitab. Seperti zaman Tuhan Yesus. 5.000 orang makan. Pulang ada sisa 12 bakul. Dan hari ini mujizat terjadi. Bukan mujizat terjadi. Salah prediksi dia. Dia kira orang 100 yang datang 20. Ya pasti lebih lah. Gitu ya. Nah orang-orang zaman sekarang. Pokoknya gereja dibuat untuk menyenangkan jemaat. Jemaat pengen dihibur. Terlalu panas. AC didinginkan. Kursi terlalu keras, dikasih sofa yang empuk. Saking empuknya, tidur dia. Karena di rumah AC-nya mati, gitu kan. Lalu semua diservis. Akhirnya gereja kebobolan, gereja tidak lagi mewakili Tuhan untuk menegur family, untuk mempersiapkan family, untuk masyarakat. Paulus berkata, lihat duniamu akan berubah. Tapi kau tunaikan tugas pemberitakan Injil. Kenapa gereja kosong? Kenapa? Karena tidak ada Injil yang sejati. Kenapa anak, remaja, pemuda sekarang pergi ke aliran yang kita tahu koslet? Karena selama di gereja tidak pernah ditanamkan fondasi. Sehingga anak waktu dengar ajaran salah, dia tidak tahu itu salah. Coba kalau dari kecil si anak sudah belajar, anak bisa tahu nada do dan nada re. Karena dari kecil di sekolah, ada sekolah musik. Tetapi banyak anak tidak bisa membedakan yang mana yang sound doktrin sama yang doktrin palsu. Tidak bisa bedakan dia. Pokoknya kalau nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya di fales di mana dia tahu. Tapi kalau khotbahnya ada kesalahan di titik mana, dia nggak tahu. Karena tidak penanaman firman yang sejati di dalam gereja. Maka yang anak muda hilang, yang dewasa hilang, lalu satu persatu sudah hilang, gereja mulai ketakutan, gereja ubah. Mari kita
Ganti model, jangan kayak gereja. Kita ganti model supaya tidak ada kesan gereja. Lalu gedung mulai dibuat desainnya, model-model, salib mulai dibuang. Saya tidak sebutkan, ada gereja yang salibnya sudah tidak ada. Lalu ada gereja yang salib dibuang, yang ada adalah 5 roti dan 2 ikan. Kenapa? Karena berkat. 5 roti dan 2 ikan. Dia lupa yang Yesus 5 roti dan 2 ikan, Yesus bisa pecahkan. Yang dia kasih itu beton, nggak bisa dipecahkan itu. Itu menjadi simbol. Jadi kita kalau ke gereja kita sudah bingung. Ini gereja mimbar tidak ada salib. Lalu di mana-mana tidak ada kesan ini gereja. Lihat pelayan tidak ada kesan yang mana pendeta. Kita bingung. Orang yang lama tahu ini pendeta, orang baru nggak tahu. Kalau zaman dulu kita masuk ke satu tempat langsung kita tahu. Kira-kira yang model-model pendeta ini pendetanya. Cara jalannya ini pendetanya. Ada kostumnya, kita langsung tahu. Sekarang kita sudah susah tahu, saudara. Dan orang Kristen ke gereja sama ke mall, kita tidak bisa bedakan. Betul nggak? Zaman saya kecil kalau orang ke gereja, langsung saya tahu. Dari cara dia jalan, dari dia tenteng anak, kita tahu ini bukan mau belanja. Ini pasti ke gereja. Tetapi sekarang gereja bisa nempel sama mall. Sehingga anak ini ke gereja atau ke mall, kita sudah susah bedain. Lalu ke gereja tidak bawa Alkitab, betul nggak? Jujur. Alasannya apa? Zaman dulu tidak bawa Alkitab karena berat. Oke, Tuhan dalam hati, oke, lu bilang berat ya. Kubuktikan bukan karena berat. Setelah dunia internet berkembang, handphone berkembang, Alkitab sudah jadi aplikasi. Saudara bawa handphone, Alkitab sudah di dalam. Nggak ada yang bawa handphone karena ada Alkitab tambah berat. Nggak ada ya. Saudara install 5 aplikasi Alkitab tambah berat lagi. Nggak ada. Sama. Setelah ringan. Lu baca tidak? Ayo jujur. Zaman dulu orang tidak bawa, aduh kegedean. Koper nggak muat. Oke. Sekarang dibuat seringan-ringannya. Hanya bentuk file. Baca tidak? Tetap nggak baca kan? Betul nggak? Kalau kita suruh baca, dia buka handphone. Tapi jawabnya Shopee. Tokopedia, gitu ya. Ayo di spill. Ayo COD. Kiriman Anda telah tiba. Wah, langsung dia jawab. Paket Anda telah sampai, gitu ya. Wah, pegang handphone. Tapi handphone bukan lagi dipakai untuk Tuhan. Nah, sekarang kita kembali. Setelah kita lihat dunia bisa berubah. Ada yang tetap stabil dan tidak ubah. Itu firman dan Injil. Amin. Saya dari dulu sangat kagum sama nasi Padang. Wih, saya kagum. Dari zaman dahulu kala. Coba masuk ke nasi Padang. Bungkus 1 nasi goreng. Dia senyum. Kampungan. Tidak pernah makan nasi Padang, nasi goreng. Nggak ada di sini. Tolong 1 empek-empek. Nggak pernah ada. Betul nggak? Nasi Padang betul-betul ortodoks. Menunya dari zaman dulu sama. Kikil rendang, lalu singkong. Tetangga jualan mie ramai luar biasa. Dia tetap kikil gitu ya. Apa tuh? Babat gitu ya. Dari dahulu kala enggak pernah ubah. Tapi terus buka cabang. Heran. Yang mie goreng, mie ayam buka cabang 1, tunggu 10 tahun. Nasi Padang buka terus. Sampai luar negeri ada nasi Padang. Dan waktu kita tinggalkan Indonesia, kita studi ke Jerman lah, ke Belanda lah. Sudah 1 tahun, 2 tahun, mama tanya, kalau liburan pulang, kamu mau makan apa? Selain masakan mama, saya mau nasi Padang. Meskipun ortodoks menu tidak pernah ubah, tetapi rasanya. Waktu saya sebut nasi Padang, ngiler loh. Keluar kan, rendangnya gitu kan, cabai hijaunya, gulai-gulainya. Dan dia tetap stabil dan tidak berkurang cabang-cabangnya. Malah gang ada cabang dia. Di lorong sana ada dia. Di kota ini ada dia. Di mana-mana ada dia. Padahal menunya itu saja. Tidak pernah dia ubah. Kaca di estalasenya diubah menjadi pintu dari HPL. Supaya lebih berkesan. Bukanya pakai remote misalnya ya. Wih, nada dari dulu sama. Usir-usir lalat sama semua ya. Tapi buka cabang terus. Gereja ada Injil sejati,
ada kuasa Tuhan, tetapi gereja ketakutan, jemaat tidak datang. Yohanes Pembaptis khotbah di padang gurun, kenapa orang datang? Karena roh Tuhan ada padanya. Alkitab katakan, tidak ada orang bisa datang kepadaku, jikalau bukan Bapa yang tarik mereka. Jadi, mau orang datang dengan cara dunia, berarti bukan Bapa yang tarik mereka. Tetapi tawaran brosur, tawaran voucher, tawaran menggiurkan itu yang menarik, pasti bukan dari Bapa yang tarik mereka. Hanya Injil sejati yang Tuhan akan tarik orang datang. Dan orang yang datang betul-betul haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan gereja kebobolan untuk mendapatkan orang seperti itu, dia rasa susah, maka dia pakai cara fenomena. Mendapatkan orang yang banyak dengan membuat banyak acara-acara. Nanti ya kita ada acara besar ya. Ingat jangan pulang dulu ya. Kalian tadi masuk ada kertas pujian ada. Coba buka halaman terakhir. Ada nomor. Jangan pulang. Ada undian. Hadiah pertama piano Pak Pendeta misalnya ya. Hadiah kedua kulkas. Orang berbondong-bondong datang. Nggak pulang. Karena haus firman? Nggak. Karena ada pianonya itu loh. Piano Pak Pendeta, kulkas itu. Jadi yang dia datang itu apa? Saya kasih tahu ya. Tahun yang lalu saya khotbah di satu tempat. Itu hari Natal. Waktu saya duduk di paling depan. Kita kan dikasih lilin. Lilin itu ada tatakan. Dan tatakan lilin di bawahnya ada nomor undian. Dan barang-barang sudah dipasang di mimbar. Saya sudah lihat nomor saya. Saya taruh di kursi, saya berdiri, saya duduk, hilang. Wah, pickpocket ini ya, siapa nih? Saya lihat orang di sekeliling saya, lalu orang yang bisa ambil bukan di kanan atau di kiri, pasti orang di belakang. Tahu tidak? Yang duduk di belakang saya adalah orang kur. Dan dia ambil. Saya bisa lihat dia ambil karena waktu saya noleh dia selipkan ke dalam. Dan saya pura-pura cari mana barang saya, pura-pura saya cari, dia panik di belakang. Dan saya tahu dia yang ambil. Bayangkan ya, ini orang kur saudara. Mungkin dia kira Pak Pendeta punya dapat piano nih, dapat piano. Kita kalau sudah tawarkan seperti itu, hati-hati. Kita sedang membiarkan jemaat jatuhkan dosa di dalam ibadah. Oke, sekarang kita kembali. Nah, dulu misi dikabarkan oleh semua pekabar-pekabar Injil dengan memakai banyak transportasi yaitu kaki. Paulus menggunakan kapal, tapi dia tahu menggunakan kapal ini punya kelemahan. Maka waktu dia menuju ke pulau Siprus, waktu dia sudah tiba di Salamis, dia pakai jalur darat. Dia jalan sampai ke ujung pulau yaitu Pafos. Di ujung itu ada Pafos. Dan di saat dia jalan, disitulah dia kunjungi desa-desa dan dia kabarkan Injil di situ. Lalu sisi yang lain dia naik kapal lagi sampai ke daratan, dia turun, dia sapu semua. Ini strategi penginjilan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Paulus. Paulus dengan fondasi yang dia pakai alat transportasi, yaitu kaki. Maka kaki ini sangat penting. Dan Alkitab memuji how beautiful the feet. Betapa indahnya kedatangan dari orang dengan jejak-jejak kaki itu. Ini alat transportasi yang tidak perlu ganti oli. Mati lampu dia jalan. Mau daerah badai dia jalan. Tapi orang sekarang hampir tidak gunakan lagi. Betul nggak? Karena sudah malas. Keluar rumah sudah mobil. Keluar rumah sudah AC. Keluar rumah masuk kantor AC. Lalu keluar rumah makan. Pulang lagi remote. Lalu drakor. Akhirnya kaki sudah tidak terlatih untuk jalan jauh. Padahal ini alat transportasi yang paling irit. Betul nggak? Kalau orang sudah ke luar negeri, ke Singapura, kemana, dia hitung-hitung naik MRT, gini-gini, oke saya berangkat lebih awal, saya jalan kaki. Wah. Orang di Taiwan juga sama, dia naik bus, aduh muter-muter, udah jalan kaki.
lalu orang ke negara lain, lalu jalan kaki. Hanya dengan jalan kaki, dia sudah irit sangat-sangat banyak. Bukan berarti saudara mau ke Jakarta, jalan kaki dari Surabaya. Saya tunggu saudara di Adijasa. Gitu ya. Ditabrak di tengah jalan nanti ya. Ada saatnya kita harus memikirkan kalau Tuhan cipta kaki yang begitu luar biasa, ini alat transportasi. Jadi Tuhan waktu cipta tubuh manusia, ini semua dunia misi saudara ya. Dengar baik-baik ya. Ini hasil penemuan saya nih. Saya kalau pegang mic ini sama speaker beda tidak? Beda ya. Dari zaman dulu sampai sebelum mic juga jadi speaker. Saya kasih contoh dulu ya. Mic ini sama speaker selalu beda. Maka kalau saya khotbah di masa besar, saya bawa mic, saya harus bawa speaker atau mixer atau colokan, dan ini dua benda atau ada benda lain yang sangat berat. Zaman sekarang sudah muncul mic yang saya ngomong langsung keluar suara. Jadi mic ini juga ada speaker di sini. Ini membuat praktisnya luar biasa. Ngomong langsung ada speakernya. Zaman dulu ngomong speaker di sana, ngomong speaker di sana. Tapi lihat, Tuhan cipta manusia dengan mic di mulut dan speaker di mulut. Tes, langsung dengar. Karena ini mic-nya, ini juga speakernya. Zaman dulu mana ada teknologi mic, sound system mana ada. Semua pakai apa? Pakai suara. Dan ini sound system yang luar biasa yang Tuhan ciptakan. Tapi orang tidak gunakan. Lalu kita kalau pergi-pergi bawa sound systemnya besar, kita pakai mobil pick up. Lebih besar lagi pakai truk untuk memindahkan semua sound system perlu alat transportasi. Tuhan sudah cipta sound system ini dipindahkan oleh kaki. Saudara pergi 5 jam, orang di 5 jam itu akan dengarkan Injil. Saudara pergi 5 jam lagi ke sisi yang lain, orang di 5 jam itu akan dengarkan Injil. Karena mic dan speaker dihantar oleh kaki terbang atau pergi ke situ. Amin. Lalu Tuhan tunggu sampai waktunya nanti kemajuan teknologi. Akhirnya Tuhan berbelas kasihan kepada para hamba-hambanya. Maka muncullah transportasi, yaitu transportasi laut yang sudah lebih cepat. Sehingga hamba Tuhan punya waktu, bisa PP. Lalu pesawat, ada yang bisa PP, ada yang perlu berapa hari dibandingkan jalan kaki, nyebrang samudra dengan berenang, ya koma dia. Semua dibuat jadi cepat. Sekarang, anak Tuhan jadi lebih rajin atau lebih malas? Kereta api nanti Surabaya, Jakarta hanya 3 jam. Berarti hamba Tuhan kalau khotbah bisa PP. Lalu kalau kita pergi penginjilan bisa cepatnya luar biasa. Kalau zaman dulu naik sepeda, sampai rodanya hilang belum sampai-sampai saudara ya. Hancur semua di pinggir jalan. Sekarang semua dibuat cepat. Orang Kristen tetap tidak gunakan untuk misi. Lalu Tuhan izinkan munculnya dunia internet. Nah dengar ya, dunia internet ini adalah jawaban doa dari seluruh gereja-gereja Tuhan dan orang-orang Kristen waktu mereka berdoa sejak zaman dahulu, yaitu doanya gini. Tuhan, biarlah kerajaan Tuhan semakin diperluas di bumi dan Injil Tuhan bisa sampai ke bangsa-bangsa. Doa dari orang dunia misi sejak dari dulu selalu begitu. Dan bahkan sampai hari ini orang tetap doa yang sama. Padahal jawaban doa Tuhan sudah kasih. Zaman mana yang sekarang saya khotbah orang Jerman bisa dengar? Zaman ini. Kalau kita live-kan hari ini, seluruh dunia yang dapat link, dia bisa langsung klik dan langsung saksikan. Jadi berita Injil yang kita kabarkan sekarang diakses oleh seluruh dunia. Biarlah firman Tuhan ini tersebar. Zaman dulu mau tersebar, rekam pakai kaset pita. Karena masih pita, nyangkut, jebol. Tuhan izinkan keluar CD, gitu kan? Player dengan CD, wah sudah lebih bagus. Dari zaman yang kaku-kaku, pita jadi CD.
akhirnya jadi file. Maka kita dengar MP3 file. Kita bayangkan si pendeta tua atau muda nih ya, karena file. Sekarang kita bisa lihat langsung. 4K, rekamannya. Lubang jerawat ada berapa bisa kita hitung. Sekarang TV sudah lebih dari 16K. Sudah ada kilat. Wah, OLED, kilat, super LED gitu ya. Nanti jadi OPLED gitu ya. Wih, keluar terus saking canggihnya. Sedangkan gereja masih pakai kamera jadul yang masih mini DV. Muka pendeta pecah kayak mayat, saudara. Teknologi tidak diikuti, sayang sekali. Aset gereja, dulu Pak Tong katakan, aset gereja selain hamba Tuhan itu adalah khotbah. Segala sesuatu akan berlalu, firman tidak akan berlalu. Maka kalau firman Tuhan yang dulu pernah dikhotbahkan 50 tahun yang lalu, kalau diarsip, diputar hari ini, tetap orang dapat berkat. Kalau tidak direkam, bagaimana orang bisa dapat berkat? Maka rekaman gereja harus kualitas terbaik. Amin. Lihat dunia TV, semua sudah digital. Lihat dunia bioskop, ketajaman warna wajah bagus luar biasa. Kebeningan suaranya bagus luar biasa. Gereja masih kampungan, rekamnya dari Zoom. Saudara-saudara, berhenti mukanya. Jadi kita berhenti, rekamnya pakai Zoom dia. Aduh sayang sekali. Kesempatan berita firman disampaikan dengan cepat dan leluasa hanya di zaman ini. Dan gratis. Kita sudah pakai wifi yang kita sudah bayar. Kita bisa upload sampai berapa tera. Bisa simpan semua rekaman di YouTube. Nggak usah beli iCloud. Nggak usah beli hard disk. Bisa upload semua. Kapan saja orang butuh tinggal kita kasih linknya. Dia langsung bisa lihat. Coba bayangkan seluruh yang hadir di sini. Masing-masing buat 5 konten khotbah sederhana. Kalikan berapa ratus orang di sini. Di YouTube sudah ada berapa konten. Orang salah ketik pun muncul khotbah kita nanti. Saking banyaknya. Tapi sekarang jarang gereja mau upload khotbah-khotbah. Sayang sekali. Ingat, gereja selalu ketakutan kalau kita upload, kita live kan, nanti jemaat tidak datang. Jemaat datang tidak datang nggak usah peduli. Karena yang tidak datang paling 20 orang. Tapi setelah diupload, yang nonton bisa 1000 orang. Demi 20 orang yang benar-benar malas itu, kita korbankan ribuan orang. Orang kalau tidak mau datang, gereja buka di halaman dia pun tidak datang dia. Kalau orang mau datang, dari ujung bumi pun dia akan datang, betul nggak? Maka gereja harus manfaatkan ini. Kesempatan berita Injil dikabarkan dengan cepat dan leluasa hanya di zaman ini sekarang. Zaman dulu tidak bisa. Nanti zaman mendatang teknologi sudah semakin maju. Sekarang kita harus cepat-cepat dulu. Tuhan izinkan COVID. Saya percaya inilah jawaban doa dari zaman dulu. Supaya apa? Supaya manusia gereja melek teknologi. Kalau tidak ada COVID, gereja mana ngerti Zoom. Nggak ada COVID, gereja mana ngerti live. Gereja mana ngerti ATM mini. Gereja mana ngerti kata OBS. Mana ada tuh benda-benda itu kalau tidak ada COVID. Begitu ada COVID, emak-emak yang jadul pun tutorial sama temennya. Gimana, ini anak saya lagi Zoom nih gimana. Lu tekan, ini video tolong. Hebat, jadi bisa Zoom. Emak-emak yang dulu bilang jadul jadi bisa Zoom saudara ya. Akhirnya sekarang emak-emak jadi jago handphone, betul nggak? Kalau tidak ada masa COVID, emak-emak rasa ya saya nggak ngerti, saya memang orang zaman dulu, ya saya orang kampungan gitu kan. Tapi sekarang anak-anak jago-jago dan emak-emak juga sangat gampang sekali sebetulnya menggunakan semua teknologi. Semua ini Tuhan adakan supaya Injil, firman dan semua disebarkan dengan gratis dan tidak ada alasan, aduh saya ketinggalan pesawat, gak bisa tiba. Di rumah duduk di meja langsung kita buat rekaman. Saya lagi pikir saya mau buat satu grup pelatihan pengkhotbah awam untuk melatih pengkhotbah di dunia medsos.
Jadi satu ayat kita buat renungan, lalu kasih contoh sederhana, lalu berapa menit upload. Satu topik buat berapa menit upload. Latih pengkhotbah awam dan kita koreksi khotbahnya, lalu mimik dia bicara, lalu kita upload. Bayangkan kalau itu semua dia upload, tidak mungkin tidak ada khotbah yang Tuhan tidak gerakkan orang untuk klik. Kalau kita kerjakan sungguh-sungguh untuk penginjilan. Amin. Sekarang orang bagi traktat, berapa persen traktat dibaca oleh orang? Sekarang orang duduk ke toilet, semua pegang handphone. Handphone waktu dipegang, dia kliknya apa? Kalau tidak YouTube, Shopee, Tokopedia, TikTok gitu kan. Kita jegat dia masukin ke situ. Dia suka TikTok, kita masukkan konten ke TikTok. Dia main Facebook, kita masukkan konten ke Facebook. Maka saya ada Facebook. Saya Facebook ada 3 akun. Saya ada IG. Saya ada TikTok, saudara. Dan saya ada Spotify. Dan saya ada YouTube juga. Semua saya pakai. Dan saya kerjakan sendiri. Kenapa? Karena banyak orang belum melihat ini. Tapi Tuhan sudah kasih saya lihat. Dan saya sudah kerjakan hal ini. Dan sampai hari ini terus saya kerjakan. Padahal itu setengah mati. Sekali khotbah kalau sudah upload. Berarti selamat jalan. Saya tidak akan khotbah itu lagi. Karena kalau khotbah lagi, mereka bilang, saya sudah nonton Pak. Aduh, gak enak saudara ya. Lalu, apakah khotbah habis? Ini rahasianya saudara. Kalau Tuhan sudah kasih kita berkat firman, lalu kita salurkan, Tuhan melihat kita yang terima firman, kita salurkan. Masa Tuhan tidak tambahkan lagi firman? Kita sudah dapat, kita salurkan. Masa Tuhan tidak tambahkan? Karena kita kan cuma saluran dari apa yang Tuhan mau katakan kepada zaman itu. Maka Tuhan kasih kita yang ngomong, saudara. Jangan khawatir kehabisan khotbah. Amin. Sampai hari ini saya sudah buktikan. Setiap kali saya khotbah, kalau khotbah 3 kali KU, saya khotbah 3-tiganya khotbah berseri. Kalau saya buat seminar untuk pembinaan, saya buat temanya beda-beda, saudara. Nanti bagaimana sampaikan, Tuhan yang memimpin, lalu gumulkan baik-baik. Tidak mungkin kalau Tuhan pakai kita dengan Tuhan tidak kasih firman. Karena kita jadi saluran berkat Tuhan. Amin. Nah sekarang kita ada di dunia globalisasi gampang. Kalau dulu saya nggak bisa ngomong Mandarin, maka saya tidak bisa penginjilan kepada orang yang bahasa Mandarin. Sekarang YouTube gampang, saudara. Saya pernah bilang kepada anak saya, kalau kalian bisa bantu Papa punya khotbah akan didengar di seluruh dunia. Karena YouTube kasih fasilitas, khotbah saya bisa keluar teks Indonesia. Oke, itu biasa ya. Dan YouTube kasih kelebihan, saya bisa koreksi bahasa Indonesianya. Misalnya ya, kalau dia sebut Yesus, kalau bisa saya ngomong Yesus mencintai kita, dia kasih Y-nya huruf kecil, saya bisa ganti huruf besar. Teks dia tidak ada titik koma. Maka saya kasih titik yang mana, kasih koma yang mana, huruf besar yang mana, itu perlu ada orang yang kerjakan. Kalau bahasa Indonesia saya sudah dirapikan, ada titik koma, ada huruf besar, huruf kecil, semua sudah jalan bagus. Sekali saya save, maka seluruh bahasa dunia saya bisa aktifkan. Saya on-kan captionnya bisa ke bahasa Inggris, maka waktu dia terjemahkan bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia saya yang sudah tepat, nanti teksnya jadi tepat. Jelas? Lalu kalau saya munculkan captionnya Cina, bahasa Cina, lalu keluar bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarinnya ketepatannya sangat-sangat tepat. Salahnya paling sedikit, karena kosakata saya kurang bagus bisanya. Saya munculkan bahasa Jerman, orang Jerman bisa dengar. Kapan lagi ada teknologi seperti itu? Ini di zaman kita semua bisa. Saudara mau bidik orang Vietnam, munculkan teksnya Vietnam. Mau bidik orang mana, saudara munculkan teksnya semua. Ini semua gampang, semua gratis. Saudara tidak usah beli aplikasi dengan mahal-mahal, semua gratis dan semua ada tutorialnya. Bayangkan ya, zaman kita kayak gini, tapi kita lolos tidak gunakan. Akhirnya orang yang gunakan yaitu orang yang mukbang. Makan apa lagi? Makan jengkol, oke.
100.000 yang nonton. Kita khotbah sampai mulut berbusa-busa. Dia semua mukbang laku, saudara. Kucing jatuh ke got. Ada apa nih? Ada buaya? Ada apa? Tidak, ular. Yang nonton ratusan ribu. Orang pergi camping gitu ya, bawa itu cangkul, krotok, buat rumah, mancing. Yang nonton sampai jutaan. Heran. Konten-konten diisi oleh orang duniawi dan isinya menghibur orang. Tetapi orang Kristen tidak gunakan konten itu untuk isi firman. Bayangkan ya, setiap kita kalau sudah buat renungan singkat, minta hamba Tuhan cek koreksi, oke, setelah itu coba rekam, oke, sudah oke, tinggal di-upload. Gampang, susah. Satu firman sudah masuk. Lalu sisa yang lain mesti lihat algoritma YouTube. Karena YouTube akan munculkan, kita harus ikut dia punya logika. Ini di tutorial semua ada, susah. Banyak gereja asal upload. Karena hamba Tuhan yang khotbah bukan hamba Tuhan yang edit. Bukan hamba Tuhan yang di dunia AUV. Maka dia nggak peduli, pokoknya khotbah saya sudah di-upload. Bukan khotbahnya nggak bagus, maka nggak ada orang nonton. Karena orang AUV tidak ngerti algoritma YouTube. Seluruh dunia orang upload, berapa ratus juta itu khotbah lah atau apalah, orang makan lah, tikus jatuh lah, apalah, tabrakan lah. Semua konten seluruh dunia sudah ada, khotbah kita satu di antaranya. Hak apa khotbah kita ditampilkan oleh si YouTube? Maka mesti ikut algoritma YouTube. Sehingga khotbah kita muncul nanti waktu di searching, muncul nanti waktu di recommended. Barulah orang akan klik. Maka khotbah kita jadi berkat. Kalau tidak main upload. Sayang sekali. Mesti ikut algoritma. Amin. Semua belajar. Ini dunia kita. Ini kesempatan berita firman disebarkan banyak luar biasa. Saya sampai hari ini kesulitan sekali karena saya kerjakan sendiri, saya edit sendiri. Harus persiapan semua. Dan khotbah saya masih ribuan yang belum diedit, saudara. Dan semua ada di hadis. Hadis saya ada 35 biji. Setiap kali ke kota pasti saya bawa laptop lah, bawa handycam lah, bawa mic lah. Lalu habis itu pindahkan ke hadis, lalu ada kesempatan saya cepat-cepat edit. Ada pelayanan pergi lagi, pulang lagi, edit lagi. Dan ini semua kerjakan. Untuk apa? Supaya orang lain dapat berkat. Amin. Dengan orang lain dapat berkat, terima kasih Tuhan, ini jawaban. Dulu enggak bisa begini. Dulu kalau dia mau dengar khotbah, saya harus rekaman kaset. Mau rekaman kaset, modalnya berapa? Satu kaset isinya enggak bisa panjang. Lalu tunggu CD, kirim ke gunung sana enggak ada listrik. Enggak bisa player, MP3 playernya enggak nyala. Sekarang di gunung semua pakai handphone. Semua sudah bisa jadikan bentuk file. Dia bisa download waktu ada wifi. Dia bisa lihat wajah kita lagi khotbah. Ini kesempatannya, saudara. Maka di zaman globalisasi ini kesempatan yang sangat penting. Tapi kenapa diabaikan? Karena bobolnya dari keluarga, kurangnya hamba Tuhan di gereja yang memberikan motivasi. Karena ini ladang misi yang tidak terlihat, tetapi setiap hari ada orang klik. Dan YouTube itu memberikan gambaran kepada kita. Misalnya sekarang saya tidur, besok bangun pagi, sudah ada nonton berapa puluh orang, berapa ratus orang. Dan YouTube kasih analisa. Yang nonton dari channel ini, dari Amerika berapa persen, Australia berapa persen, Malaysia berapa persen, Singapura berapa persen, Indonesia berapa persen. Lalu yang nonton ini umur berapa, dia kasih grafiknya semua. Lalu yang nonton ini banyak di jam berapa sampai di jam berapa. Itu yang nonton itu di jam berapa, semua dikasih. Lalu dikasih rekap di dalam 1 minggu. Selama 1 minggu YouTube Bapak channel ini, video ini yang paling banyak. Coba lihat. Thumbnailnya menarik, yang ini kurang menarik. Coba rubah thumbnailnya, gambar itu, buat lebih menarik. Judulnya, coba ganti judulnya. Dia ajarin kita, susah. Supaya apa? Supaya ditonton oleh banyak orang. Maka aktifkan semua account. Mulai coba, susah. Dan sebelum tampil, minta hamba Tuhan koreksi dulu. Amin. Saudara dapat pengalaman rohani apa, lalu kaitkan dengan kitab suci, tanya hamba Tuhan, Pak, kalau saya masuk ini, oke. Lalu sampaikan, rekam, semua upload, tanya hamba Tuhan. Oke, kalau bisa masukkan satu ilustrasi di sini. Lalu masukkan ilustrasi, masuk. Lalu jadi satu khotbah.
Semua orang kerjakan. Wah, satu persatu gereja terus kerjakan. Maka firman akan masuk ke dalam dunia maya yang begitu banyak. Kenapa kita percaya ke orang awam? Ingat, pelayanan tidak bisa hanya hamba Tuhan. Cara Tuhan bekerja di hari Pentakosta, lalu setelah itu Tuhan melibatkan orang awam yang sangat luar biasa. Yesus melibatkan orang awam. Maka ada 12 rasul, ada 70 murid. Lalu hari Pentakosta, 120 orang yang berkumpul, ada rasul, ada yang wanita, lalu ada laki-laki yang lain. Lalu 120 orang di dalamnya pasti ada 70 murid, yaitu murid Tuhan Yesus. Lalu nanti Injil waktu tersebar di hari Pentakosta, orang awam terus muncul. Maka keluarlah Barnabas, ada Dorcas, itu semua daftar orang-orang awam yang muncul. Priscilla, Aquila, semua muncul. Jangan hina orang awam. Orang awam bisa koreksi hamba Tuhan. Amin. Saya berkata, puji Tuhan besok gua koreksi pendetaku. Tapi awam yang belajar. Priscilla, Aquila koreksi Apolos. Apolos dicatat di Alkitab, mahir kitab suci. Berani koreksi dia. Priscilla, Aquila koreksi. Dan Apolos menerima. Rohani baik saudara ya. Hamba Tuhan kalau sudah mahir, sudah pintar, sudah hebat, sudah terkenal, dikoreksi ngamuk dia. Lu belum sekolah teologi ya, so ajar saya. Tapi Apolos tidak. Dia terima koreksian dan akhirnya Apolos sangat berguna di Akhaia. Dan dia jadi berkat di situ. Muncul orang-orang awam. Lihat daftar Roma pasal terakhir. Orang-orang awam, rekan sepelayanan. Mereka bekerja membanting tulang. Ada Trivena, ada Trivosa. Keluar semua daftar orang-orang awam. Muncul ada Timotius lah, ada Titus lah. Keluar semua orang awam yang hebat-hebat. Gereja mesti memunculkan dengan cara buat pelatihan. Amin. Kalau ada ini, dunia medsos gempar, saudara. Waktu saya gembala di Surabaya, saya berapa kali isi persoalan doa yang ada di GKA satelit. Dan setiap kali isi selalu ada tampilkan misi dari GKA. Ada yang sampai ke Papua, lalu ada foto-foto luar biasa ya. Nah ini kita misi ke Papua, kita perlu ada tiket pesawat. Oke, ini program yang rutin dijalankan, tetapi setahun cuma berapa kali. Sedangkan kita di rumah, lagi duduk pagi-pagi, indahnya alam ciptaan Tuhan. Saya mau upload betapa syukurnya saya melihat anugerah Tuhan. Keluar satu khotbah, satu renungan singkat. Kalau saya ibu-ibu, bagaimana mengajari ibu-ibu yang lain, bersandar kepada Tuhan, lalu sharing tentang pengalaman hidup, bawa mereka untuk percaya kepada Tuhan, lalu doakan mereka, semua bisa. Sekarang mau atau tidak saja. Ingat ya, globalisasi membuat yang jauh jadi dekat. Semua informasi di luar langsung diterima. iPhone begitu keluar di sana, sini sudah tahu. Zaman dulu kalau kita mau beli Nokia, Singapura sudah heboh, sudah orang mulai bosan. Indonesia baru pakai Nokia. Bangga lagi dia. Yang SMS-nya masih satu. A, K, U, aku, kelamaan itu ya. Sekarang handphone keluar, langsung tidak lama Indonesia sudah dapat. Handphone belum keluar, prediksinya sudah masuk di YouTube. Perkiraan tahun depan handphone akan gini-gini dan sudah kebocoran akan begini-begini. Informasi tersebar cepatnya luar biasa. Dulu sekolah-sekolah teologi atau sekolah-sekolah top di dunia, Harvard, yang lain-lain, semua private, khotbah, ngajar, semua private. Sekarang uni besar-besar, pengajaran mereka di-upload di YouTube. Kenapa? Ini satu cara yang luar biasa yang kita harus syukuri. Sehingga orang yang biasa bisa dapat pengajaran dari profesor top tanpa kita terbang ke situ. Tetapi fasilitas kayak begini membuat orang Kristen tambah pintar tidak? Tidak. Orang Kristen nontonnya apa? Ya kembali mukbang lagi. Gitu kan. Ini pertama kali buka bakso rawon sapi gitu ya. Bakso saus tiram gitu kan.
Wah, nonton kayak gitu. Padahal semua khotbah-khotbah atau pengajaran dari uni-uni yang top, semua kita bisa akses di YouTube. Saudara tidak bisa masak, tidak usah beli buku masak. Langsung mau masak apa, klik di YouTube, langsung diajarin tutorialnya. Termasuk kunci gembok hilang, diajarin cara buka, sehingga jadi maling kita. Diajarin buka. Bagaimana kalau kunci mobil kita ketinggal di dalam? Aduh, nggak usah pusing cari bengkel. Diajarin tutorial. Semua diajarin, saudara. Nggak ada alasan lagi bagaimana saya pasang lampu, tutorial. Semua ada di situ. Ini dunia perpustakaan dari kampus-kampus selalu milik kampus. Sekarang perpustakaan dunia ada di tangan kita. Tinggal buka saja. Ada ChatGPT bisa bantu kita, ada YouTube bantu kita, ada teman bisa jawab kita. Ini perpustakaan dunia ada di sini. Saudara pengen tahu satu kata dalam bahasa Ibrani, tinggal ketik-ketik keluar semua. Saudara mau belajar apa saja, semua ada di sini. Tapi nyatanya orang Kristen tambah pintar tidak? Tetap tidak toh? Padahal Tuhan sudah kasih semua fasilitas ada di tangan kita. Cuma mau akses atau tidak. Khotbah-khotbah begitu banyak, tinggal mau dengar atau tidak. Kita punya waktu kosong, kita pakai gosip. Kita punya waktu kosong, kita bilang, aku mau istirahat, kita drakor. Padahal semua film drakor yang kita nonton, setelah nonton 3 hari, lupa semua, sisa 3% yang kita ingat. Akhirnya kawinlah dia, selesai. Yang lain lupa semua. Yang jahat, matilah dia. Detail-detail kita pasti lupa. Semua akan berlalu, semua film-film yang kita nonton akan lupa. Dulu saya kecil, Sintiao, Hiap Lula, apalah gitu ya. Mana teringat lagi tokoh-tokohnya. Culiu Xiang lah, apalah. Hilang semua, saudara. Kalau sekarang kita nonton lagi, kok ada adegan ini ya, kok saya lupa ya. Hilang semua. Kita nonton film Jackie Chan dari zaman dahulu, sudah nonton semua. Sekarang nonton lagi, loh kok ada ini ya. Kok dulu gak nge ya. Hilang semua, saudara. Firman Tuhan kita dengar saja, banyak yang hilang, betul gak? Lupa kan? Tapi karena Roh Kudus yang mengingatkan, maka puji Tuhan. Kita harus terus masukkan semua pengertian firman. Setelah itu, waktu kita ngomong, baru ada bekal untuk kita ngomong. Kalau kita ada di dunia globalisasi seperti ini, kalau kita tidak mulai dari rumah tangga, tidak mulai dari gereja, maka nggak ada harapan. Tuhan tidak akan pakai orang non-Kristen untuk menyuarakan firman. Tuhan pakai dari anggota gereja. Maka anggota gereja dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh gembala. Anggota keluarga dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh ayah sebagai kepala. Maka ayah yang perlu menyusun komando. Mari kita rapat. Ini misi besar yang kita bisa garap. Mari kita buat supaya orang bisa dengarkan Injil. Mari kita tutorial. Lalu setelah itu mari kita garap. Kalau kita satu keluarga mau buat konten bisa. Buat saja. Tinggal nanti minta hamba Tuhan untuk koreksi. Maka kita akan mempengaruhi dunia dengan cepat. Amin. Teknologi boleh maju, puji Tuhan untuk hamba Tuhan. iPhone bisa terus keluar, puji Tuhan untuk hamba Tuhan. Sehingga waktu hamba Tuhan foto jemaat, fotonya bisa tajam. Hamba Tuhan pergi survei ke pedalaman foto, fotonya tajam. Lalu keluar alat rekam yang canggih untuk apa? Supaya hamba Tuhan waktu podcast semua bisa bagus. Lalu kamera, harga, semua elektronik makin hari makin murah, makin turun. Supaya semua orang sanggup untuk beli. Lalu ditambah lagi, bank kasih 12 kali cicilan 0%. Oh, membuat tambah ringan lagi. Beli untuk pekerjaan Tuhan. Bukan beli kulkas yang 2 pintu. Beli ini, terus ini. Rumahnya tidak muat untuk kulkas 2 pintu. Akhirnya kulkas 2 pintu jadi lemari baju. Karena salah beli. Kita gunakan semua teknologi dengan cara yang benar, maka Tuhan akan memberkati. Nah, sekarang saya mau simpulkan, perhatikan, zaman dulu muncul di kitab suci, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Siapakah yang mau pergi ke sana? Waktu Paulus ada visi Makedonia, ada tangan yang melambai-lambai, artinya apa? Seberanglah ke sini. Sekarang kita tidak usah seberang.
tinggal pakai dunia medsos sudah tiba ke sana. Zaman dulu panggil, datanglah ke sini, ayo datanglah ke sini. Mesti cari kapal dari Troas baru dia seberang. Sampai ke Neapolis, dia masuk ke Filipi, di penjara di situ. Lalu di Filipina itu kota pertama di Eropa yang dengarkan Injil. Dimulai dengan apa? Ada visi Makedonia. Dan itu daerah Makedonia. Dan Paulus harus pergi. Zaman dulu teknologi sudah maju, tapi dipakai untuk pelarian. Yunus bisa naik kapal dari Yafo ke Tarsis. Ini memecahkan rekor dunia pelayaran sudah begitu maju. Yafo kalau saudara lihat di peta, lalu menuju sampai ke Tarsis. Tarsis itu daerah Spanyol. Dan itu naik kapal laut. Wih, zamannya Yunus sudah ada kapal laut yang bisa berlabuh sangat jauh, meskipun berhenti-berhenti, tapi bisa sampai ke Spanyol. Itu kalau lihat di zaman dulu, itu sudah globalisasi. Globalisasi identik dengan transportasi semakin maju, jarak yang jauh bisa terhubung satu dengan lain. Dan saat itu Yunus gunakan bukan untuk misi ke Tarsis, tetapi tempat pelarian ke sana. Akhirnya sampai kepada zaman Paulus, Paulus berkata dia ingin ke Spanyol. Itulah Tarsis. Karena apa? Karena zaman dulu mereka anggap itulah ujung bumi. Yunus kenapa lari ke Tarsis? Karena dia mau pergi ke ujung bumi. Paulus kenapa mau ke Spanyol? Karena konsep waktu dulu itulah ujung bumi. Dan dia ingin Injil tiba di ujung bumi yang paling jauh. Sehingga dia ingin berlayar sampai ke sana. Tapi akhirnya dia mati di Roma. Ada penafsir yang mengatakan kemungkinan dia pernah sampai ke Spanyol. Tapi kita nggak tahu persis ya. Tapi tujuan dia adalah pergi sejauh-jauhnya. Tubuh dia pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kaki dia melangkah, speaker dan mic ini terus jalan. Tapi sekarang kita tidak mungkin bisa seperti Paulus, jalan kaki yang begitu jauh. Tapi Tuhan pakai di dunia teknologi ini. Kita bisa menyapa orang-orang yang ada di Spanyol, ada di Vietnam, ada di mana-mana. Tinggal kita buat konten, kita rapikan bahasa Indonesia kita nyalakan caption, kita buat semua sesuai aturan algoritma YouTube, sehingga nanti kita bidik negara mana, negara itu akan bisa mendengarkannya. Amin. Dunia bisa berubah, silakan berubah. Intisari dari berita Injil tidak pernah akan berubah. Sekarang kalau kita tidak dirikan satu keluarga dengan iman yang sejati, anak-anak kalau sudah lulus SMA, kita kirim dia ke Cina, kirim ke Amerika, kirim ke Jerman. 3 tahun kemudian kita kaget. Anak kita yang laki-laki sudah pakai anting-anting. Ngeri. Yang cewek kita suruh pulang. Dia bilang gua gak mau pulang lagi. Karena sudah ada cowoknya yang tidak ke gereja. Kita heran-heran, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena dari semenjak dia ada di rumah kita tidak didik dengan baik-baik. Kita bangga kalau anak saya bisa ke luar negeri, maka kita kirim dia ke luar negeri. Padahal itu racun buat dia, sehingga dia hidup bebas di situ, dan kita kehilangan orang yang kita sudah didik dari kecil. Sayang ya, gereja juga sama. Tuhan percayakan ada anak sekolah minggu datang, kita nggak didik dia ngomong baik-baik. Begitu sudah remaja, dia pindah ke kota yang satu, hanya masuk ke Saksi Yehova. Waktu kecil kita bobol didik dia. Gereja selalu punya konsep anak-anak jangan diajarin yang susah-susah. Jemaat sekarang pengennya yang praktis. Itu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa anak sekarang studinya sangat susah? Kok lulus dia? Ayo jujur, ibu-ibu di sini bisa jawab soal matematika anak SMP? Jujur. Yang sudah lulus SMA dengan cum laude misalnya ya, bisa jawab anak SMA punya? Tidak bisa ya. Susah kali ya. Maka kita cari guru les kau. Tapi lulus gak dia? Lulus dia. Coba sekarang SMA. Pelajaran SMA kita lihat, aduh gila. Kalau mama zaman dulu seperti itu,
Langsung DO gitu ya. Nggak sanggup nih, nggak sanggup. Tapi anak kita lulus dia. Kok bisa ya? Lalu sekolah di S1 di tempat lain. Aduh bahasanya susah, algoritmanya susah. Wisuda dia. Berarti sebetulnya semua anak kita bisa. Tapi untuk rohani, jangan yang susah. Maka dari dulu Daud membunuh Goliat. Amin, amin gitu ya. Mati nggak? Mati, amin gitu ya. Akhirnya sungai Yordan terseberangi. Amin, amin. Di zaman siapa? Yosua, pinter. Zaman Musa, laut Tebrau, pinter. Lalu semua kulit-kulit, semua anak-anak dikasih tahu. Tapi pendalaman mereka tidak diajarin. Karena konsep yang muncul, gereja jangan ajarin yang susah-susah. Ini salah. Anak kecil jangan kasih susah-susah. Pendidikan harus diajari. Dari anak itu masih kecil, sekarang saya tanya, umur berapa yang disebut kecil? Saya pernah khotbahkan ini waktu Pak Tong Kapin, lalu Pak Tong minta kami hamba Tuhan untuk kasih renungan 25 menit. Dan saya khotbahkan itu. Sejak dari kecil, engkau sudah diajarin kitab suci. Itu kepada Timotius. Lalu, kecil itu umur berapa? Nah saya ada bahas itu. Kata bahasa asli yang dipakai, kecil ini bisa kepada anak kecil, dan kecil ini bisa kepada janin. Orang Yahudi sangat mengerti pelajaran dimulai dari janin. Dan betul, dokter-dokter kandungan juga berkata, ibu, kalau ibu punya anak agak rewel, kasih musik. Maka zaman dulu orang pakai Walkman toh, tempel-tempel. Kalau kasih lagu dandut, keluarnya TPI dia nanti ya. Dandut melulu. Kasih lagu klasik, nanti keluarnya tenang dia. Heran ya, sering nggak pernah lihat orang nonton film konser klasik, pulang tawuran di parkiran, nggak pernah ya. Semua anggun-anggun. Coba yang dandut, pulang berantem. Anak dikasih Walkman, lalu dengar, itu pendidikan sudah dimulai. Dan anak dengar musik, nanti sudah besar dia suka musik. Jadi pendidikan sejak janin dari kecil. Kita piara anjing, kenapa beli dari kecil? Coba mulai besok, belilah anjing yang udah 25 tahun. Bawa pulang. Anjing sampai ke rumah dia, santapan malam saya. Nah, habislah kita dibabat sama dia. Kenapa pilih dari kecil? Anjing ini bisa liar ganas luar biasa. Kalau dari kecil kita didik dia sampai umur 3 tahun. Kita suruh dia jongkok, suruh lari, dia lari, suruh loncat, dia loncat. Dari kecil. Kenapa anjing kita piara didik dari kecil? Mestinya jangan, kasihan. Dia kan binatang gak punya akal. Tunggu umur 10 baru kita didik. Kita sudah dicabik-cabik sama dia baru mau didik dia. Nggak bisa. Anak juga sama. Ingat diam diri anak itu ada serigala yang buas itu. Kita mesti didik baik-baik sehingga dari kecil kalau dia sudah mengerti fondasi iman, dia tidak pernah tergoncangkan lagi. 2 agama yang menggunakan prinsip ini. Yang pertama Yahudi. Orang Yahudi sejak dari kecil sudah belajar Taurat di umur 5 tahun. Coba injili anak SMA-nya Yahudi. Bisa injilin dia gak? Nggak bisa karena sejak kecil. Dia fondasi kepada Taurat ini sudah sangat kuat. Ini mereka Yahudi sangat kuat. Tidak bisa kita rubah dia punya iman dengan gampang. Yang kedua orang Islam. Orang Islam anaknya kecil-kecil sudah masuk ke pesantren. Belajar kitab sucinya mereka yang bahasanya rumit kayak begitu. Tetapi setelah mereka masuk bertahun-tahun, mereka sudah dengan kostum agama mereka, coba injili. Maka susah injili mereka. Dan mereka yang sudah belajar begitu banyak, mereka sudah bercokol pada fondasi waktu kecil. Ubah dia sudah susah. Kenapa orang Kristen gampang pindah? Kenapa tidak bisa tahu mana ajaran yang benar? Karena sejak kecil kita bobol susah. Masih kecil ikut gereja, kasih warna-warni. Lari sini, lari sana, kasih dia game. Anak kecil itu kalau dari kecil dilatih, enggak mungkin akan lari-lari. Anak saya sejak kecil ada 4 anak saya. Dari kecil duduk. Kebaktian berapa jam tetap duduk. Tidak ada yang lari-lari. Dan tidak ada kasih lukisan untuk dia lukis-lukis.
awalnya duduk, pantat sakit, pengen pulang. Itu kali pertama nggak apa-apa, kali kedua, ketiga, akhirnya sampai hari ini mereka bisa duduk diam, saudara. Dari kecil, kita kalau bobol dari kecil minta Tuhan ampuni dosa kita. Yang punya cucu, perhatikan dari kecil. Fondasi mesti dibangun. Sehingga nanti kalau dia sudah kuat di keluarga, masuk ke gereja, gereja bina lagi keluarga, akhirnya ini menjadi dua tempat, gereja dan keluarga, menjadi satu wadah untuk mempersiapkan keluarga menjadi berkat bagi masyarakat. Dunia boleh ubah, mau zaman modern lah, mau zaman canggih lah, mau zaman apapun, semua intinya sama. Semua orang berdosa intinya sama. Amin. Oke, saya punya waktu sudah selesai ya. Itu dada-dada ke saya kasih kode atau? Kasih kode ya. Apa? Oh mau tanya, sebentar ya kita akhiri. Saya pikir dia mau kasih saya kode. Atau mau berangkat. Oke, sekarang kita kembali ya. Nah saya mau simpulkan, lihat. Era globalisasi kah, nanti era apakah, industri 4.0 kah, mau 5.0, 6.0, 7.0, itu hanya variasi kecepatan. Pesawat tambah cepat, kereta api tambah cepat, mobil tambah cepat, sekaligus cepat mati gitu kan. Lalu iPhone, semua tambah canggih, kecepatan loading tambah, format semua jadi cepat, copy cepat, transfer cepat, download cepat, upload cepat, hanya di situ saja. Tapi hidup manusia itu masalahnya sama. Karena tidak ada Tuhan, maka rusaklah hidup. Tidak ada Tuhan, dia perlu Tuhan. Amin. Gereja harus kembali kepada fondasi firman. Kabarkanlah pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Kalau anak sudah ada Injil, dia ada di lautan yang ombak-ombak, dia tahu Tuhan memegang tanganku. Anak dikirim ke tempat yang gelap, dia tahu, aku adalah anak terang. Dan dia akan cari komunitas anak-anak terang. Amin. Maka gereja dikuatkan, rumah tangga dikuatkan, barulah pengaruh ke masyarakat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan sekalian memimpin setiap kami. Dunia akan berubah secara baju, tetapi intinya tetap manusia berdosa, tetap kebudayaan yang ada di dalam kegelapan. Oleh sebab itu kami berdoa ya Tuhan, kuatkanlah iman dari setiap anak-anak Tuhan, dan tambahkanlah iman dan pengetahuan akan firman. Tuhan, pakailah gereja-gereja Tuhan untuk menanamkan semua fondasi iman, dan Tuhan kami bersyukur Tuhan memberikan wadah untuk kami bermisi di dalam dunia medsos, untuk kami bisa mengunjungi orang-orang jauh melalui transportasi yang semakin hari semakin cepat, untuk kami bisa menjangkau daerah-daerah yang sulit. Kami bersyukur Tuhan memakai kami untuk bisa menjangkau tempat yang sulit, dan Tuhan juga memakai kami untuk menjangkau orang yang ada di tempat yang tidak bisa dijangkau dengan transportasi, tetapi dunia internet bisa menjangkau mereka. Oleh sebab itu, Tuhan berikan kepada kami kekompakan untuk kami sama-sama bermisi untuk menjangkau begitu banyak orang yang kelak akan dimenangkan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan ke siapa? Ada tanya jawab? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Itor untuk pemaparan firman-Nya malam ini. Saya di sini atau gimana? Silakan. Oh ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu, saudara sekalian yang mempunyai pertanyaan silakan, kami persilakan untuk bertanya. Iya, tadi ada saudara yang di belakang ya. Boleh minta tolong berdiri? Ayo, bisa? Selamat malam Bapak, saya hanya jemaat biasa ya Pak. Saya kayak
pengen tahu Pak, tapi kayak Bapak kan bilang kayak kita bisa memberitakan lewat internet toh Pak. Tapi kayak menurut saya mending kita kayak ke teman-teman dulu Pak. Jadi kayak saya ini kan di Petra toh Pak. Kayak teman-teman saya tuh kayak orang Buddha Pak. Jadi kayak menurut saya kayak pertama-tama harus dari teman-teman dulu Pak. Kayak makan semeja sama saya kayak kasihan Pak. Maksudnya kayak saya kan harus kasih tahu juga toh Pak. Tapi kayak menurut saya kayak dasarnya menurut kayak 1 Petrus 3 ayat 15 Pak. Kayak gak tahu ya, yang kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Pokoknya kayak pakai hidup dulu yang baik, nanti kayak Tuhan tuh yang buka jalan gitu Pak. Jadi kayak sebenarnya kayak ya kita hidup baik-baik dulu terus nanti kayak Tuhan yang buka jalan sih Pak. Gitu, Oke, Pak. makasih ya. Waktu saya bicara kita penginjilan di dunia medsos, bukan berarti mentiadakan semua yang sudah. Yang saya bicara adalah yang lolos dari pengamatan yang sudah ada. Yang sudah ada apa? Penginjilan ke rumah sakit, sudah ya. Penginjilan ke penjara, sudah. Penginjilan ke sesama, ke rekan, sudah. Lalu penginjilan yang rutin misalnya ke satu pulau, ke satu daerah suku, itu sudah. Ini semua sudah, yang dari dulu sudah jalan. Tapi yang banyak lolos yaitu kita kalau buat acara, kita ketemu sama satu teman, kita ngomong cuma satu kali, teman kita yang dengar. Padahal yang kita jelaskan bagus sekali. Bayangkan, yang kita jelaskan tadi didengar oleh 100 orang yang lain. Hanya melalui medsos. Kita sudah bicara sama orang dan kita tahu, ini roh Tuhan menggerakkan saya bicara tema ini. Tapi tema ini hanya didengar satu. Orang lain nggak dengar. Suruh saya ulangi, sudah lupa saya. Gitu kan? Lalu bagaimana ulangi kalimatnya nggak bisa sama lagi. Maka harus ada rekam. Setelah itu upload. Saya pernah ditanya oleh satu bapak. Ini orang encik-encik tua. Ayo Pak Pendeta. Katanya Bapak Pendeta tahu Alkitab ya. Coba kasih bukti manusia dicipta dari debu tanah. Wih, gimana jelas ke encik-encik nih ada debu tanah. Nggak mungkin gua cabut ini debu. Gitu kan. Wih, bisa luka-luka saya kan. Ayo gimana cara jawabnya? Oh, gampang sekali. Nah waktu saya jawab seperti itu, sayang kan orang di tempat lain nggak dengar toh. Maka caranya gimana? Saya bisa khotbahkan lagi, saya buat ilustrasi ini, khotbah saya rekam, saya sekarang upload, maka semua orang bisa dengar. Saya jawabnya begini, terima kasih untuk pertanyaannya. Tuhan sudah tahu Bapak akan tanya ini, dan Tuhan sudah jawab sejak zaman dahulu kala. Wih, dia bingung, kok Tuhan tahu ya? Pak, saya tanya ya, binatang apa yang sangat besar yang bisa hidup di tubuh manusia? Cacing. Cacing bisa panjang. Saudara lihat di YouTube, ada orang yang cacingan keluaran cacingnya kayak mie ayam. Ramai kali. Ini satu RT itu ya cacingnya, ada kakek, nenek, cucu, cicit semua ada di dalam. Itu binatang bisa begitu banyak ada di tubuh manusia karena habitat cacing adalah tanah. Coba Tuhan cipta tubuh manusia dari besi, cacing mati di dalam. Tubuh bisa ada cacing karena ini dunia dia. Coba saudara punya empedu waktu scan, keluar apa? Ada batu. Batu kan habitatnya di tanah toh. Benda-benda yang mengeras itu. Empedu ada batu. Ginjal ada batu. Kalau ginjal ada emas, wah kita piara baik-baik. Wih luar biasa naik harga nih. Tapi keluarnya batu saudara ya. Kenapa ada benda itu? Karena tubuh kita debu tanah. Lalu kalau kita sudah mati, kita dibakar, maka kembali ke debu tanah. Oh gitu ya. Dia nggak bisa berdalih. Lalu dia tanya pertanyaan satu lagi. Kata Alkitab, Tuhan ambil dari tulang, katanya, tulang rusuk katanya. Berarti laki-laki sama wanita, kalau dihitung laki-laki punya tulang rusuk harus lebih sedikit dari wanita. Wih, gimana Bapak jawab? Sekarang kenapa laki-laki sama wanita kok sama? Wih, saya jawabnya gampang saudara. Pak,
Kalau seorang bapak, dia tunanetra, nikah sama istri yang tunanetra, berarti anaknya mesti tunanetra ya Pak. Anaknya bisa lihat dan tidak cacat. Adam bisa tulangnya berkurang, tapi bukan berarti semua anaknya ikut berkurang. Nangkap maksudnya? Papa tangannya kepotong karena kecelakaan. Mama kakinya kepotong. Nanti semua anak tangan dan kaki hilang gitu. Anak lahir 2 tangan, 2 kaki. Tidak ada hubungan sama papa dan mama, jelas? Jadi kalau Adam punya tulang berkurang 1, bukan berarti semua keturunannya harus ikut berkurang 1. Nah, kalimat jawaban seperti ini didengarkan oleh 1 orang. Bagaimana saya bisa ngomong ke 100 orang? Saya kan mesti ketemu 100 orang kan? Siapa yang mau ketemu saya, saudara? Maka caranya ada rekaman. Sudah direkam, masukkan ke YouTube. Ikut algoritma, nanti yang nonton akan sangat banyak. Amin. Ada khotbah saya tentang biji sesawi di Persekutuan Reform Injili di Kediri. Dan khotbah itu sudah didengar, kalau tidak salah ingat, 60 ribuan orang. Biji sesawi yang kecil, tapi sudah didengar oleh lebih dari 60 ribu orang. Saya pernah khotbah tentang yaitu 7 perkataan salib yang saya bahas kiasmus. Itu khotbah di gereja kecil di daerah Jawa. Waktu kami keliling KKR regional, saya buat seminar untuk hamba Tuhan. Saya bahas di situ. Waktu itu rekaman masih zaman jadul-jadul dan saya upload, saya masukkan ke YouTube yang nonton berpuluh-puluh ribu orang. 7 perkataan kayu salib. Saya nggak tahu siapa yang klik. Tetapi khotbah itu kalau sudah masuk, setiap hari ada orang klik, ada orang nonton. Sekarang kalau saya ngomong kepada 1 orang, setelah ngomong dia pergi, ya selesai. Maka perlu rekam. Gereja harus rekam semua khotbah-khotbah hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan cek mau koreksi yang mana, yang kalimat mana tidak boleh di-upload, nanti dianggap provokator, maka itu di-cut, setelah cut langsung upload. Sudah upload, ikut algoritma, nanti ada yang nonton, amin. Nah sekarang kembali lagi ya, bukan berarti tidak usah kabarkan Injil ke teman, silakan. Itu sudah yang biasa punya. Ada panti asuhan, panti jompo, silakan. Tapi yang medsos orang lupa. Medsos bisa layani tanda petik tak terbatas. Selama khotbah kita tidak di take down oleh YouTube, kalau khotbah itu ada 50 tahun, maka setiap hari mungkin ada orang klik, ada 2 orang, 3 orang, 5 orang, sampai 50 tahun terus ada orang klik. Dan di antara mereka yang klik, masakan tidak ada yang dapat berkat. Dan saya percaya kalau orang bisa klik pun, ada yang Tuhan gerakkan untuk temukan itu dan dia klik dan dia dapat jawaban. Jadi jalankan itu ya. Oke, ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi yang mau bertanya. Ya, jadi kita mengucap syukur ya Pak untuk teknologi yang boleh kita dapatkan saat ini. Bukan berarti pengalaman yang kita jalankan sekarang, pelayanan misi itu jadi nggak berguna lagi. Tapi dengan adanya teknologi yang Bapak sampaikan, terutama itu akan memberikan fasilitas dan kemudahan supaya lebih banyak orang yang mendengar berita Injil itu. Jadi saya sekarang follow up orang-orang di pedalaman gampang. Saya sudah layani mereka, lalu saya kasih link khotbah ke mereka. Dan sampai hari ini ada pendeta-pendeta di pedalaman, khususnya nanti hari Sabtu, mereka pasti mempersiapkan khotbah. Dan mereka kontak saya, Pak, Bapak ada khotbah nggak tentang tema ini? Karena besok dia mau sampaikan. Kalau saya ada, saya send linknya. Kalau saya tidak ada, saya tahu ada hamba Tuhan yang khotbahkan itu, dan khotbahnya bagus, saya send linknya ke dia. Sehingga dia yang ada di pelosok, tidak mungkin dapat buku, dia dapat tutor dari kita. Kita kalau ngomong sama dia, gini loh, 15 orang kita tanya kita, sampai mulut berbusa-busa, ulangi lagi. Saudara ya. Tinggal kita kirim linknya, dan dia akan dengar semua. Terima kasih Pak, saya sudah dengarkan. Ini baru-baru ini ada orang kasih tahu saya, Pak, saya sudah dengar khotbah Bapak ini, bolehkah saya khotbahkan ulang? Silakan Bapak khotbahkan ulang. Kita sampaikan firman, firman itu bukan milik kita. Kita baca buku komentari, kita kutip-kutip kalimat komentari. Lalu khotbah kita orang mau ambil, puji Tuhan, silakan lu ambil. Asal lu jangan plesetin ya, silakan lu pakai. Sehingga jadi berkat untuk banyak orang. Dan berapa banyak hamba Tuhan di daerah, mereka kesulitan sumber, mereka kesulitan buku. Tapi kalau mereka dengar, mereka tangkap waktu dengar, Tuhan munculkan khotbah yang berikutnya. Maka dia bisa
kembangkan menjadi khotbah lain dan dia bisa jadi berkat bagi yang lain. Dan ini kita jalankan. Orang mahasiswa dapat berkat, dosen teologi dapat berkat, pendeta bisa dapat berkat. Pokoknya kita dengan sungguh-sungguh upload semua yang terbaik supaya nama Tuhan ditinggikan dan mereka dapat berkat sampai hari ini. Saudara bisa lihat di channel YouTube saya, tulis nama saya, saudara lihat ada orang yang kasih komen-komen. Dan kalimat komen-komen mereka ada yang mereka jelaskan dan ada yang mereka koslet-koslet gitu ya. Biasa kalau yang agak aneh-aneh saya blokir dia. Ada yang debat-debat, saya nggak pernah mau ladeni mereka yang debat-debat, yang tanya-tanya, saya nggak pernah layani. Karena kalau dia punya konsep fondasi tidak kuat, kita jawab apapun dia tidak akan mengerti punya. Jadi biarkan dia komen-komen di situ. Nah, saudara bisa lihat ya, semua khotbah sangat banyak, tinggal saudara klik saja. Oke? Ada lagi? Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Selamat malam Pak. Ya, saya mau menanyakan satu hal Pak tentang fenomena-fenomena pelayanan di YouTube, yaitu debat-debat ya kayak Edis TV, kayak Christian Prince dan semuanya. Pak, kalau kita menanggapi hal ini, bagaimana pandangan kita? Apakah kita itu melihat itu sebagai sesuatu yang memang positif penyebaran Injil atau bagaimana? Yang kedua, saya ingin tahu bagaimana karakter dan juga kebutuhan netizen sekarang ini gitu kan. Karena kalau mengacu kepada anak-anak atau mengacu kepada orang-orang muda sekarang itu kebanyakan tuh main game. Nah sementara ketika kita menyampaikan konten-konten yang sifatnya renungan, maaf dalam tanda petik normatif, mereka belum tentu suka. Nah sejauh mana dan bagaimana cara kita itu bisa efektif masuk ke dunia pelayanan digital seperti ini sehingga bisa diterima. Begitu Bapak, terima kasih. Kita kalau masuk karena orang itu suka dan kita cari yang orang itu suka, itu tidak akan tahan lama. Setiap anak yang kita besarkan dalam keluarga, pertama kali pakai baju dia suka tidak? Enggak suka, gatel dia, enggak enak dia. Sudah kebanyakan dia buka baju dari kecil, disuruh pakai baju enggak enak dia. Yang jarang mandi suruh mandi enggak enak dia. Semua yang tidak enak lalu kita stop, maka anak kita nggak pernah maju. Kita bangunkan dia pergi sekolah, dia enak enggak? Oh dia malas-malas, mungkin maki-maki, dia mati. Tapi begitu dia lulus SMA, dia terima kasih. Kalau tidak seperti ini, dia nggak tahu baca tulis. Anak belajar piano, dia suka nggak? Sampai nangis-nangis dia kan. Sampai sudah besar bisa jadi pianis di gereja, dia terima kasih. Jadi seringkali orang tua yang lihat ada kebutuhan penting untuk si anak, tapi si anak belum lihat. Sama, di dalam dunia medsos banyak yang tidak lihat kepentingan. Tapi kita yang sudah lihat, kita masukkan. Alkitab diberikan oleh Tuhan di dalam dunia. Dunia rasa butuh enggak? Lalu Tuhan cabut. Mereka belum butuh, aku cabut. Kapan dunia rasa dia butuh? Sebelum dunia rasa butuh, kitab suci sudah ditaruh di situ. Setelah itu baru manusia sadar. Kalau kitab suci tidak ada, habis sudah. Sama sekarang kita upload, kalau Tuhan gerakkan saya masukkan tema ini, masukkan. Lalu tentang dunia debat. Nah di dalam prinsip dunia debat, di dalam Alkitab muncul kalimat, kalau kamu sedang mempertanggungjawabkan iman, kamu harus dengan lemah lembut dan hormat. Maka channel-channel yang debat-debat, yang apologet, yang bagi saya kalau dia sudah tidak dengan lemah lembut dan hormat, ini akan jadi batu sandungan di dalam kekristenan. Tapi ada channel tertentu yang saya lihat, yang sampaikan itu dengan lemah lembut dan tidak dengan kasar. Bayangkan kalau kita sampaikan dengan kasar. Dan ingat, kalau kita sudah debat live, orang yang sudah rasa terpojok, tidak mungkin dia ngaku dia kalah. Coba lihat dua agama sedang debat dan orang sedang live. Lalu yang kalah debat berkata, mulai hari ini saya sadar, saya salah. Hari ini saya umumkan, saya masuk ke agamamu. Lalu dia buang semua embel-embel agama dia, lalu dia masuk ke agama sebelah. Tidak mungkin, karena dia tahu lagi live. Maka dia akan pertahankan, kalau kalah dia akan susun lagi, kita buat lagi seri kedua. Akhirnya debat, waktu habis banyak. Caranya sebenarnya gampang.
Kita lihat dia lagi debat apa. Dia tentang debat kristologi. Saya akan buat seminar kristologi 5 sesi. Lalu upload. Yang mau belajar dengar baik-baik. Karena untuk satu topik dia perlu ngerti fondasi. Tidak bisa kita langsung jawab. Yesus Allah kah atau manusia kah? Kita debat sampai mulut berbusa-busa. Dia kosletnya ada di mana, dia perlu dengar dulu pendapat dari kekristenan seperti apa. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar, dia akan dituntun di dalam seri-seri. Sekarang dia debat apa? Tentang alat Tritunggal. Kita buat seminar alat Tritunggal, kita upload ke YouTube. Dia lagi debat apa? Tentang malaikat, kita buat seminar malaikat, kita upload. Sehingga kalau yang mau tahu tentang malaikat, ada khotbah kita yang utuh. Sedangkan mereka yang debat semua tidak utuh. Kan penggal sini, penggal sana, comot sini, comot sana. Sehingga kalau kita yang tidak kuasai kitab suci, kita iya benar juga ya, benar juga. Kita bisa tersesat nanti. Maka buat konten. Maka itu yang saya kerjakan. Saya buat sesi-sesi seminar, saya upload. Sehingga nanti kalau ada tema-tema apa, mereka tinggal cari kontennya, dia dengar sendiri. Aduh terima kasih, kami sekarang sudah mengerti gitu. Oke, satu lagi terakhir. Satu terakhir lagi, Bapak Ibu. Ada? Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sungkan bertanya di sini, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya lewat apa Pak? Mungkin ada Kalau dengan Instagram. Kalau dengan bahasa susah, dengan nyanyian. Oke, kesempatan bertanya di sini. Nggak ada ya? Kalau nggak ada? Saya ada Pak. Oh ya. Pertanyaan terakhir, ini pertanyaan sangat mendasar sih. Tadi Pak Aiter kan mengatakan tentang Injil yang sejati. Beritakan Injil yang sejati, berarti ada yang tidak sejati dong. Nah, apa itu Injil yang sejati? Kira-kira mengandung kriteria apakah Injil yang sejati itu? Sehingga pada waktu kita menyampaikan sesuatu yang benar. Terima kasih. Ya, zaman sekarang makin membuat orang susah membedakan asli sama palsu. Jikalau saudara lihat ada konten, ada orang khotbah. Saudara mau tahu ini orang asli atau AI di mana? Gimana cara bedainnya? Orang awam akan susah. Saya orang komputer, saya bisa bedain. Lalu gerakan-gerakan orang jalan, orang lari, saya perhatikan, saya bisa tahu. Ini dari AI punya. Nah sekarang Injil yang sejati sama Injil palsu bagaimana membedakan? Yang pertama mesti tahu Injil asli dulu. Saya bisa tahu ini emas palsu. Saya harus tahu yang aslinya dulu. Oke? Saya kalau tidak pernah lihat yang asli, saya nggak akan tahu yang mana yang palsu. Maka emas yang asli itu toko emas yang akan mengetahui lebih detail. Dari jauh dia lihat warna kuningnya, dia tahu itu palsu. Karena dia ahlinya di situ. Sekarang bagaimana tahu Injil sejati sama Injil palsu? Mesti dari hamba Tuhan yang betul-betul ada studi tentang itu, baru akan tahu yang mana Injil sejati dan Injil palsu. Jadi hati-hati karena ada pemalsuan. Yesus katakan akan muncul Mesias palsu. Berarti bagaimana saya tahu itu palsu? Harus tahu Mesias yang asli dulu. Akan muncul guru-guru palsu. Berarti ada guru asli. Akan muncul rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang. Ini semua akan muncul. Semua yang palsu itu akan muncul. Lalu kunci utama adalah gereja mesti ajarkan semua Injil yang sejati dan Kristus yang sejati. Injil yang sejati ada di mana? Itu di Kisah Rasul pasal 17. Waktu 3 hari Sabat berturut-turut, Paulus membicarakan tentang Mesias akan menderita, Mesias akan bangkit. Mesias harus menderita sesuai kitab suci. Itu nanti dicatat di dalam kitab Korintus. Lalu Mesias yang menderita seperti apa? Itu sesuai dengan kitab Injil, catatnya gimana. Jikalau saya bicarakan Mesias yang tidak ada penderitaan, itu pasti bukan Injil sejati. Lalu jikalau sudah percaya Yesus mesti plus. Sudah selamat harus plus banyak doa.
supaya kau lebih yakin selamat. Nah itu bahaya, Injil ada plusnya. Nah itu tema yang kalau kita bahas itu akan sangat panjang. Jadi sesuai dengan kitab suci. Nah saksi Yehova juga pakai sesuai kitab suci, tapi koslet dia. Maka perlu dari ajaran yang sehat yang membicarakan tentang ajaran yang sejati. Maka gereja-gereja tradisional itu kalau jemaat mau jadi Kristen, mau dibaptis, diatestasi, selalu ada katekisasi toh. Katekisasi itulah mengajarkan Kristus yang kau imani. Kau pikir Kristus yang mana? Ini loh yang ini. Oh, kukira Yesus memberikan saya kaya. Nah dia salah kan? Nah baru dia dibenahi, dikatekisasi. Lalu tentang Injil, Injil itu apa sih? Berita sukacita. Oh dapat lotre ya. Oh door prize masuk surga ya. Oh tidak. Dia cerita. Oh gitu. Satu-satu dibenahi. Tentang Allah Tritunggal, tentang surga, tentang gereja. Itu kuncinya di katekisasi. Nah sekarang banyak gereja bobol di katekisasi. Ada gereja tertentu di Indonesia katekisasinya 1 tahun. Orang sudah mati belum jadi anggota, gitu ya. 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih, ada yang berapa bulan karena dipercepat. Nah ada yang tidak katekisasi, baptis dulu, baru katekisasi di belakang. Jadi waktu dia ngaku percaya Yesus, Yesus yang dia ngerti sebelumnya. Setelah dia dibaptis, dia baru ngerti yang sesungguhnya. Karena sudah dibaptis nggak bisa tolak lagi toh. Nah itu kebobolan juga. Maka gereja tradisional lakukan, dia katekisasi dulu sampai dia mengerti, lalu konseling lagi, wawancara lagi, sudah yakin baru dia dibaptis CD. Itu pun bisa bobol, tapi gereja sudah buat semua aturan ini. Maka sejati harus diajarkan terlebih dahulu. Terakhir ya, ada orang tanya Pak Tong begini, Pak Tong, anak saya mau belajar piano, dia masih dasar, saya beli piano Cina dulu ya, yang 2 juta. Nanti kalau rusak kan nggak sakit, ya. Pokoknya main dulu. Nanti kalau sudah lancar saya ganti yang 5 juta, lebih lancar saya ganti yang puluhan juta, sampai dia mahir saya ganti yang lebih bagus. Mau tahu Pak Tong jawabnya apa? Pertama kali dia main piano langsung kasih piano yang terbaik. Karena dia akan rekam nada. Do, teng gitu kan, do. Dia dengar do yang ini. Coba kalau yang 2 juta, dia kira suara piano kayak begini, saudara. Banyak anak yang ternyata dia ada buta warna, misalnya di warna tertentu, orang tua tidak tahu dan anak tidak tahu. Karena dari dulu dia lihat ciptaan Tuhan, warna sudah seperti ini. Baru-baru ini ada orang berkata, anak saya tidak diterima di satu universitas, setelah dicek ternyata dia ada buta warna di warna tertentu. Tapi dia tidak pernah tahu. Ada anak yang dari kecil dia lihat manusia itu 2 bayangan. Dia kira semua manusia 2 bayangan. Waktu dia dicek ternyata dia ada strabismus. Dan dia lihat manusia jadi 2. Nah itu mesti diobati. Maka di dalam katekisasi mesti dibina baik-baik. Lalu diam gereja mesti didik semua dengan baik-baik. Supaya semua bisa lihat dengan tajam. Lalu semua yang sudah mau jadi anggota dia bisa belajar dengan baik. Dan harus kasih semua yang terbaik. Suara piano harus kasih yang ori. Sehingga kalau dia dengar, lalu dia dengar yang jelek. Dia tahu ini jelek, jembreng. Tapi kalau jembreng yang dia sudah dengar selama setahun, dia dengar yang bagus, jembreng kali. Itu ya, padahal itu yang bagus. Satu lagi Bapak berkata kepada saya, Pak, setiap kali saya temukan satu huruf Mandarin, saya tidak akan tanya orang bagaimana cara bacanya. Saya langsung ke sumbernya dulu. Oke, setelah itu dia coba ikuti, baru dia dengar orang lain ngomong, dia tahu lu nadanya miring, nadanya salah. Karena apa? Karena kali pertama itu kuncinya. Anak-anak kalau diajarkan satu lagu sudah salah, lalu kasih lagu yang benar, nanti dia kembali ke yang salah lagi. Susah itu ya. Maka mesti dengar yang ori dulu. Khotbah juga sama. Mesti dengar makanan keras, dengar dulu meskipun kita rasa, kok susah ya. Karena kita kalau naik kelas pasti susah dulu. Nggak ada anak SMP naik ke SMA, gampang kali. Jangan lu turun kelas ini. Sudah SMA kuliah, gampang sekali kuliah nih. Gampang sekali, sampai S2, gampang kali. Ini gila nih anak. Setiap kali naik kelas pasti susah. Susah artinya naik kelas. Amin. Maka jangan takut susah.
Dengan begitu hamba Tuhan juga persiapan dengan lebih baik, jemaat juga tuntut makanan keras, akhirnya jemaat akan bertumbuh dengan cepat. Oke? Iya. Ya, Thank you Pak Aiter. ya, oke, terima kasih ya. Ini saya yang sejati ya, bukan AI. Saya pernah berkata mama saya hebat. Mama saya dari kecil sudah kasih nama saya AI. Aiter. Minta kesediaannya Pendeta Sing Leong untuk menutup kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Kita bersyukur untuk sesi-sesi yang kita boleh lewati dan biarlah kita boleh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, kasih karunia Tuhan, Injil yang sejati. Dan marilah kita juga menghidupi dan memberitakannya di tengah segala kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mensyukuri untuk waktu yang Engkau beri bagi kami malam ini ya Tuhan. Kami tahu ini bukan sebuah kebetulan, tetapi kehendak-Mu atas kami supaya kami umat Tuhan boleh mengerti panggilan kami dan bagaimana kami menghadapi zaman ini ya Tuhan. Khususnya dengan perkembangan teknologi globalisasi, Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh peka melihat setiap peluang-peluang dan kami memanfaatkan itu untuk memberitakan kabar baik, keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Tetapi kami menyadari seringkali kami gagal lemah karena kami kurang mengasihi Engkau. Kami seringkali mengasihi apa yang menyenangkan kami. Kami gagal untuk mengerti mau Tuhan, kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan malam ini ketika kami mendengar apa yang disampaikan hamba-Mu Pendeta Aiter ya Tuhan. Tuhan sekiranya bawa kami sekali lagi untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami juga boleh taat mengenal kebenaran-Mu, firman-Mu, Injil-Mu, dan tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh juga melihat peluang-peluang kesempatan yang Engkau kerjakan, berikan atas gereja Tuhan, atas kami umat Tuhan, untuk kami boleh berbagian, memberitakan kabar baik, Injil Tuhan, kebenaran firman Tuhan, apa yang bisa kami kerjakan khususnya di tengah teknologi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami, sekali lagi berkati, satukan hati kami, beri kami kekompakan bersama, kami boleh menjalankan panggilan Tuhan, memberitakan kabar baik sampai Kristus datang kembali. Tuhan berkati kami dan sebentar kami akan pulang, menyertai dimanapun kami berada. Tuhan tuntun kami dan biarlah Engkau terus bentuk kami ya Tuhan. Proses kami supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang dewasa, takut Tuhan, dan kami boleh hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Aiter ya Tuhan. Tuhan berkati dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan, dan boleh menjadi kesaksian, membawa banyak jiwa melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan boleh titipkan, percayakan, membawa mereka yang tinggal dalam kegelapan boleh melihat terang kasih Tuhan. Di dalam anugerah-Mu, dalam pertolongan-Mu, mereka boleh mengenal kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami akan menyudahi rangkaian seminar atau sesi-sesi yang ada ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami umat Tuhan, beri kami keteguhan, kesetiaan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus boleh menyertai hati kami, dan biarlah hati pikiran kami boleh berkobar-kobar untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin ada pengumuman dari... Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seminar pada hari ini sampai di sini. Mari kita beri aplaus kepada Pendeta Aiter. Terima kasih Pak Pendeta Aiter, boleh mencerahkan pikiran kami ya. Selamat malam, sampai bertemu kembali di ibadah besok. Tuhan Yesus memberkati.